Aditya Wijaya, kamu telah melewati 6 kali bencana langit. Akhirnya keinginanmu terwujud, bergabung dengan barisan para dewa, melangkah masuk ke gerbang ini. Maka kamu adalah Dewa Agung. Mulai saat ini, kamu akan membuka wilayah para dewa, mengendalikan kehidupan di dunia. Pada saat itu, segala sesuatu di langit dan bumi hanya berada di dalam sekali pikiranmu. Pergilah. Aku mengurungkan niat untuk naik ke surga menjadi orang suci. Aditya Wijaya, apakah kamu gila? Kamu telah berlatih dengan susah payah, hanya selangkah lagi menuju Dewa Agung. Mengundurkan diri sekarang sama saja menghancurkan jalan suci sendiri. Awalnya aku adalah putra satu-satunya dari keluarga kaya, keluarga Wijaya. Saat kecil, aku tidak sengaja tersesat. Terkadang hidup terlunta-lunta hampir mati. Beruntung Guru Arif Pratama menampungku, membawaku ke jalan kultivasi. 20 tahun kemudian, aku ditemukan kembali oleh keluarga Wijaya. Baru tahu, orang tua karena merindukanku mengambil anak angkat yang mirip wajahnya. Awalnya kukira kepulanganku akan membuat orang tua sangat gembira. Tidak disangka, orang tua kandungku justru seluruh hati dan mata mereka hanya untuk anak angkat. Aku berusaha keras untuk menyenangkan hati. Tapi yang didapat justru kebencian orang tua dan berkali-kali difitnah oleh Dion Wijaya. Ternyata di dunia ini tidak ada yang mencintaiku. Bajingan, hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Aisyah Lestari. Paman kalian salah paham, jam tangan itu adalah hadiah ulang tahun yang kuberikan untuk Aditya Wijaya. Aku menyukai Aditya Wijaya, jam tangan itu adalah tanda cinta yang kuberikan padanya. Sepanjang hidupku sudah terlalu lama berjalan sendiri. Jalan yang agung tidak punya perasaan, hati manusia lebih dingin, sudah terbiasa. Tapi cahaya ini benar-benar menyinariku. Untuk apa mengejar keabadian, iri pada dewa-dewi? Jika di dunia ini benar-benar ada seseorang yang rela mempercayakan nyawanya padaku dan memperlakukan aku dengan sepenuh hati, maka dialah jalan suciku, seluruh duniaku. Guru, aku meninggalkan niat menjadi dewa. Sebagai gurumu, telah menyegel seluruh kekuatanmu, menguncinya semua di dalam gelang pengikat roh ini. Gelang ini memiliki 4 segel, sekali semua pecah, kekuatanmu tidak hanya akan kembali sepenuhnya, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Saat itu, kau akan secara otomatis naik tingkat menjadi dewa. Karena menghargai ketulusanmu, aku memberikanmu 1% kekuatan roh suci, cukup untuk melindungimu di dunia manusia dan menguasai segalanya. Ingat baik-baik, jangan sampai kehilangan 1% kekuatan ini. Kalau tidak, fondasi dewamu akan rusak, bahkan lebih buruk dari manusia biasa. Terima kasih, Guru. Bencana fisik bisa dilewati, bencana hati sulit dihilangkan. Ini adalah takdir. Aditya Wijaya, kuharap kau berhati-hatilah. Tapi aku tak menyangka, cinta yang dia berikan padaku dari awal sampai akhir hanyalah sebuah kebohongan. Hari ini adalah hari jadi pernikahanku dengan Aisyah. Juga ulang tahun Aisyah. Pulang kerja lebih awal, memberinya kejutan. Aisyah, setahun ini kau telah menderita. Kenapa mereka datang? Bukannya katanya mau membawa Dion Wijaya ke luar negeri untuk berobat? Tidak ada apa-apa. Kalau tidak pura-pura mencintai Aditya Wijaya, menipunya untuk menikah, nanti bagaimana bisa membuatnya bagi kekasihku, Dion Wijaya, mengambil alih kesalahan dan masuk penjara. Dion setahun yang lalu tidak sengaja menabrak orang sampai tewas. Aku cuma sementara membebaskannya dengan jaminan. Tapi pihak penggugat ngotot banget. Begitu masa penangguhan penahanannya selesai, dia tetap harus masuk penjara. Kondisi tubuh Dion memang dari dulu tidak sehat. Kalau nanti dia benar-benar masuk penjara, sampai kehilangan nyawa di dalam sana, bagaimana ini? Untungnya, wajah Aditya dan Dion mirip sekitar 70-80%. Kalau kita mengakuinya kembali, bisa menyuruhnya menggantikan Dion masuk penjara. Cuma kamu yang jadi korban. Kalau bukan karena kecelakaan Dion, kalian berdua sudah lama menikah. Juga tidak sampai menikahi Aditya, si sampah tak berguna ini. Ayah, kalau bukan seperti ini, bagaimana mungkin Aditya mau menurutiku dengan sukarela? Aisyah, maaf ya, bertahun-tahun ini membuatmu menerima begitu banyak penderitaan. Sungguh tidak enak hati padamu. Dion, jangan bilang begitu. Dulu kalau bukan karena kamu, demi menyelamatkanku yang leukemia stadium akhir, sampai nekat mendaki puncak gunung bersalju untuk mendoakanku, bagaimana mungkin ada bekas luka ini? Dan penyakit bawaan ini, melakukan apapun untukmu aku rela sepenuh hati. Dulu,
aku menggunakan sisa 1% kekuatan roh suci untuk menghidupkanmu kembali. Nona Aisyah memang menderita leukemia kronis, tapi kalau tidak segera di kemoterapi, mungkin tidak bisa diselamatkan lagi. Aisyah, aku akan memberikan sisa 1% kekuatan roh suciku semuanya untukmu. Setelah ini, kamu tidak akan tersiksa oleh penyakit lagi. Hidup sehat, lancar tanpa kekhawatiran. Aku mengembara setengah hidupku. Mengira telah mendapatkan kembali kasih sayang keluarga, ternyata hanya penuh dengan keberpihakan. Mengira telah memegang ketulusan hati, pada akhirnya hanyalah sebuah perhitungan. Pada akhirnya, aku tetap saja adalah si bodoh yang tidak dicintai siapapun. Mulai sekarang, kamulah suamiku. Aku bukan hanya kekasih terpentingmu, tapi juga keluargamu yang terpenting. Baik, istriku tersayang. Gelang jelek ini kenapa tidak bisa dilepas? Ini adalah gelang pengikat roh, artefak surgawi yang ditempa dari besi Dewa Agung selama 81 hari. Manusia biasa tidak bisa melepasnya. Surga, masa sih kamu benar-benar orang suci abadi yang bertapa? Ya. Kalau suatu hari kamu mengkhianatiku, aku akan kembali ke surga menjadi orang suci abadiku. Nanti tidak akan ada lagi yang melindungimu. Aisyah Lestari. Pernah aku katakan, selama kamu tidak meninggalkan, aku tidak akan melepaskan. Jika kamu mengkhianatiku, kita tidak akan bertemu lagi selamanya. Aditya Wijaya, kamu telah menembus ujian cinta. 5 hari lagi, pada hari konjungsi 7 bintang adalah saatmu kembali ke jalan dewa. Saat itu, 4 segel gelang pengikat roh akan hancur total. Kekuatanmu akan pulih sepenuhnya. 5 hari lagi. Selamanya tidak bertemu lagi. Sayang. Kalau saja tidak ada tahi lalat di sudut mata ini, mungkin akan lebih baik. Ternyata setiap kali kau menyentuhku selalu menganggapku sebagai penggantinya, agar aku lebih mirip dengannya, kau bahkan menutupi tahi lalat ini. Sayang, kamu kenapa? Kamu tidak enak badan? Tidak usah buru-buru. Lihat ini dulu, kalau tidak ada masalah, tanda tangani saja. Apa ini? Misterius banget. Aisyah Lestari, ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan untukmu. Halo Kak Aisyah, listrik di rumah mati. Sepertinya ada suara dari luar. Aku takut keluar. Bisa tidak kamu datang melihat? Baik. Aku segera ke sana. Tunggu aku. Sayang, Dion ada masalah. Aku pergi sebentar dan kembali. Aisyah Lestari, selama setahun kita menikah ini, waktu yang kau habiskan untuk menjaganya di sana lebih lama daripada di sini. Sayang, Dion adalah adik kandungmu. Mengapa harus berselisih dengannya? Lagi pula, saat aku sembuh dari sakit dulu juga berkat Dion yang naik gunung salju untuk mendoakanku. Apa salahnya aku pergi menengoknya? Kamu benar-benar mengira nyawamu diselamatkan oleh Dion Wijaya? Kalau kamu mau pergi, silakan. Tanda tangani itu dulu. Kak Aisyah, kamu sudah sampai mana? Aku segera sampai. Sayang, tunggu aku akan segera kembali. Aisyah Lestari, hadiah terakhir untukmu. Akan kuberikan saat aku pergi nanti. Untukmu. Aditya Wijaya, tingkat kemampuanmu sekarang hanya bocor sedikit tenaga spiritual saja, sudah tak tertahankan bagi manusia biasa. Gelang pengikat roh ini bisa menyegel semua kekuatanmu, membantumu menjadi orang biasa yang sederhana. Saat gelang pengikat roh ini hancur seluruhnya, kemampuanmu akan kembali sepenuhnya. Sudah retak 1 bagian. Tinggal 3 bagian lagi, pas sekali. Gunakan waktu ini untuk menyelesaikan semua ikatan karma ini. Sayang, kamu mau pergi kemana? Mau pergi jauh? Aku mau pindah, Aisyah.
Aisyah, barang-barangku sudah siap semua. Aku tidur di mana? Sayang, Dion Wijaya kondisinya tidak sehat. Aku suruh dia pindah ke rumah kita. Aku bantu rawat dia beberapa hari. Memangnya ada yang perlu dibicarakan dengannya? Adik kandung sendiri mau tinggal beberapa hari, bukankah itu hal yang wajar? Lagi pula nama di sertifikat rumah adalah nama Aisyah. Dia punya hak suara apa? Betul. Dion sakit, dia sama sekali tidak peduli. Sayang, cepat ambilkan selimut untuk Dion. Dia sedang tidak enak badan. Kata dokter, jangan sampai dia kedinginan. Rumah yang kubeli dengan menghabiskan semua tabunganku, kutulis namanya untuk memberinya rasa aman. Tapi pada akhirnya, dia malah satu hati dengan orang lain. Aku malah jadi orang luar. Aditya, aku tidak akan mengganggumu. Aku tidur di sofa saja. Tidak boleh. Sayang, kondisi Dion memang sedang tidak enak badan. Dia hanya bisa tidur di kasur yang empuk. Kamu keluarlah dulu dari kamar utama. Beberapa hari ini, kamu tidur di sofa dulu. Aisyah, kalau kamu? Tenang saja. Aku tahu kamu sulit tidur parah. Aku temani kamu. Tunggu sampai kamu tertidur. Kamu beli sayuran. Ingat Dion alergi udang. Jangan sampai kamu beli udang. Kamu beli juga arak kuning. Harus yang sudah dihangatkan. Dia suka minum itu. Aisyah, aku alergi alkohol. Oh ya? Aku ingat kamu suka minum. Mungkin aku salah ingat. Ternyata semua sudah ada tanda-tandanya. Kenapa aku tidak menyadarinya? Aditya Wijaya, kamu memang sangat bodoh. Oh iya Dion, aku ganti spray dan selimutmu dengan yang baru. Aku tahu kamu tidak terbiasa dengan bau orang lain. Tidak usah. Bantalmu tidak perlu diganti. Aku bisa membiasakan diri. Dion, aku bawa barang-barangmu ke kamar tidur. Menghalangi jalan. Aditya, aku tidur bersama Aisyah. Kamu tidak cemburu, kan? Kamu tahu kenapa orang tua mengadopsi aku? Itu karena waktu aku kecil, wajahku mirip kamu sebelum kamu hilang. Sayangnya sekarang yang asli sudah kembali. Pengganti sudah masuk ke dalam rumah. Selama ini aku yang merawat orang tua. Sekarang aku anak mereka. Sedangkan kamu hanyalah orang yang hilang bertahun-tahun lalu kembali dan tetap orang asing. Jadi kamu berusaha mati-matian untuk mengusirku keluar. Tentu saja tidak. Yang aku inginkan adalah ayah, ibu dan Aisyah membenci kamu. Oh, iya. Ini waktu aku sakit dulu, Aisyah merawatku, dan akhirnya tertidur di sampingku. Sekarang kondisi Aisyah sudah membaik. Menurutmu kalau malam kita tidur sekasur, apa mungkin terjadi sesuatu? Oh, ya. Aku kasih tahu sesuatu. Tempat yang paling sensitif pada dirinya adalah pangkal telinga. Kalau kamu tiup pelan seperti ini, dia akan langsung meringkuk di pelukanku. Kak Aditya, oh bukan. Si pengganti kamu kok tebal muka sekali sih? Kalau aku jadi kamu, aku sudah pergi. Kalau tidak, nanti malam kamu tidur sendirian di sofa. Jangan-jangan kalau kamu dengar dari kamar tidur keluar suara Aisyah yang mendesah memanggil namaku. Kan jadi malu. Kenapa mau pukul aku? Dion. Dion Wijaya. Dion. Aisyah Lestari. Waktu aku demam tinggi sampai pingsan, kamu baru sadar keesokan harinya. Dia batuk 2 kali. Kamu langsung panik. Kakak. Aku tahu. Kamu tidak suka aku tinggal di rumah ini. Tapi kamu tidak boleh saat ayah, ibu dan Aisyah tidak ada. Lalu memukulku. Kamu sendiri yang menabrak. Aku tidak. Aditya, kamu keterlaluan. Kalau kamu tidak mau dia tinggal di sini, bilang saja langsung. Ngapain main tangan? Obat. Obatku. Anakku yang malang, kamu jangan sampai kenapa-kenapa ya. Dasar binatang. Kalau dia kenapa-kenapa, aku bakal lawan kamu sampai mati.
Dion, obatnya di sini. Cepat hisap ini. Ini semua salahku. Salahku karena mulutku bocor. Kakak tahu kamu harus menjagaku malam ini. Jadi dia tidak senang hatinya. Kamu jangan salahkan dia ya. Semua karena dia terlalu menyayangimu. Jadi dia jadi tidak senang sesaat. Dia baru saja salah langkah sesaat. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Maaf. Aditya, kondisi Dion tidak baik. Malam hari tidak boleh tidak ada yang menemaninya. Apa salahnya aku menjaganya sebentar? Kami juga tidak melakukan apa-apa. Kenapa kamu mencurigai sembarangan? Apalagi dia adalah adikmu sendiri. Bagaimana bisa kamu main tangan? Kalau kamu punya ketidakpuasan apapun, lampiaskan padaku. Ngapain kamu menyakitinya? Aisyah, dia sengaja. Aku juga terluka. Dion itu sangat baik hati. Mana mungkin dia menyakitimu? Bagaimana bisa kami punya anak durhaka seperti kamu? Berani-beraninya menyakiti saudara sendiri. Selama ini, kamu pasti belajar yang tidak-tidak di luar. Ibu ayah, tidak ada gunanya bicara dengannya. Kita bawa Dion ke rumah sakit dulu. Ayo pergi. Di matamu hanya ada noda merah di ujung jarinya, tapi tidak melihat darah yang merembes di bahuku. Aisyah, ternyata yang pernah kamu janjikan untuk selalu lindungi, bukan aku. Kenapa bisa tidak hati-hati seperti ini? Sakit tidak? Tidak sakit. Kamu terluka. Lebih membuatku sedih. 100 kali lipat daripada aku sendiri yang terluka. Aku pasti akan baik-baik. Selalu melindungimu setiap saat. Tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Sumpahnya membakar telinga, tapi hati manusia dingin. Aisyah, kamu menganggapnya sebagai cinta sejatimu, menginjak-injakku untuk melindunginya. Tapi kalau tahu salah mencintai orang, apakah akan menyesal di kemudian hari? Dion, cuaca cerah begini kok ada petir. Aku kayaknya lihat naga. Siang bolong ngomong mimpi, pasti matamu yang berkunang-kunang. Aneh. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang sekali. Rasanya seperti akan kehilangan sesuatu. Kah, setelah aku pergi dari sini, tolong sampaikan kepada guru. Dulu, demi seseorang, aku meninggalkan jalan spiritual. Sekarang kelihatannya sangat bodoh. Adik, dulu demi wanita itu kau memutuskan jodoh spiritualmu. Bahkan sampai menyakiti dirimu sendiri hanya untuk menyelamatkannya. Teman-teman seperguruan bilang kau gila. Tapi keberanian dan keteguhanmu, penuh perasaan dan ketulusan, aku benar-benar mengagumimu. Jodoh tidak mudah didapat. Kalau ada kesalahpahaman atau masalah hati, seharusnya bisa diselesaikan. Kak, sebenarnya tidak ada kesalahpahaman antara kita. Hanya bulan purnama di hatinya. Bukan aku yang disinarinya. Aku hanya kebetulan. Kekuatanmu kembali, energi spiritual yang mempertahankan nyawanya juga akan hilang. Ya, kondisinya akan kembali seperti semula, sakit parah. Oh ya, Kak. Selama ini, dengan tubuh manusia biasa, aku berbisnis obat-obatan tradisional Tiongkok. Mengumpulkan sejumlah harta, separuhnya aku sumbangkan untuk kuil Tao, separuh lainnya tolong berikan kepada Aisyah Lestari. Cukup untuk menjamin hidupnya seumur hidup. Sudah sampai segini, kau masih menyiapkan jalan keluar untuknya. Itu? Bukankah itu istrimu? Enak. Sayang, kenapa kamu di sini? Jangan salah paham. Lengan Dion Wijaya terluka, tidak bisa diangkat. Aku cuma bantu menyuapkan obat, cuma bantuan antar teman biasa. Bantuan teman, duduk di pangkuannya, menyuapinya dan menyeka mulutnya. Itu juga bantuan teman. Aku sudah hidup selama ini. Belum pernah lihat teman biasa seperti ini. Orang lain yang tidak tahu, bisa mengira dia suamimu. Duduk di pangkuan orang di depan umum, menyuapi. Kalau bilang tidak ada apa-apa, siapa yang percaya? Sangat mesra. Bukannya jelas jalan pria selingkuhan? Aduh, ini salahku. Tidak enak badan. Tanganku tidak bisa mengangkat sendok, tapi di sini cuma ada satu kursi. Aku juga takut merepotkan Aisyah Lestari. Jadi aku terpaksa menyuruhnya duduk di pangkuanku. Aditya Wijaya.
Kami berdua benar-benar tidak ada apa-apa. Kalau mau marah, marahlah padaku. Jangan salahkan dia. Kalau kamu tidak suka padaku, hari ini aku akan pindah dari rumah. Dion. Aditya Wijaya. Dion adalah adikmu. Lagi pula dia sedang terluka. Kenapa kamu harus begitu kasar? Dia sedang sakit, emosinya tidak stabil. Kamu minta maaf saja padanya, boleh tidak? Aku yang kasar? Aku yang minta maaf padanya? Tidak bisakah kamu mengalah untukku? Dion Wijaya, kamu menabrak anakku sampai mati. Hari ini kuharap kau bayar dengan nyawamu untuk anakku. Dion Wijaya, sudah setahun aku mencarimu. Kau pikir dengan uang dan kekuasaanmu bisa menghapuskan sebuah nyawa? Anakku baru berusia 18 tahun. Jangan sakiti dia. Apapun yang kau mau akan kuberikan. Aku bisa memberimu banyak uang. Cih, kau pikir dengan uang bisa membeli kembali nyawa anakku? Kau sibuk bersenang-senang, sementara anakku masih belum tenang di alam kubur. Hari ini, aku akan menuntut keadilan untuk anakku dengan tanganku sendiri. Nyawa dibayar nyawa. Bukan, aku bukan Dion Wijaya. Omong kosong. Bahkan jika kau jadi abu, aku akan tetap mengenalimu. Jangan banyak alasan. Dialah Dion Wijaya. Aku Aditya Wijaya. Kami berdua hanya mirip saja. Tidak percaya? Tidak percaya? Tanyalah istriku, Aisyah Lestari. Kak Aisyah, ini kenapa ada dua... Dion Wijaya? Kau membunuh, harus bayar dengan nyawa. Saat mau mati, kau masih cari kambing hitam. Masih pantas disebut pria? Yang putih tak bisa jadi hitam, yang hitam tak bisa jadi putih. Yang tabrak lari adalah kau, yang menuduh orang lain juga kau. Jangan coba-coba mengalihkan perhatian di sini. Tunangan Aditya Wijaya. Katakan, siapa lelakimu di antara mereka berdua? Nona Aisyah, cepat katakan, Aditya sangat mencintaimu. Sekarang rambutnya sudah memutih di usia muda, dia menggunakan kekuatan kultivasinya untuk memperpanjang hidupmu. Apakah kau, demi si pembunuh ini, akan membunuh Aditya? Hah? Apa katamu memperpanjang hidup? Kak Aisyah, kau benar-benar percaya omong kosongnya. Kalau dia orang suci abadi, maka aku adalah Kaisar Giok. Kak Aisyah, cepat selamatkan aku. Cepat katakan. Jika kau bicara, Satu hidup, satu mati. jika tidak, aku bunuh kalian semua. Aku hitung sampai 3. 3, Nona Aisyah. 2. Kak Aisyah, tolong aku. 1. Kau tangkap orang yang salah. Dialah Dion Wijaya. Kak Aisyah. Aisyah Lestari. Kamu ternyata demi dia mendorongku keluar jadi tameng. Dialah tunanganku yang sebenarnya. Aditya Wijaya. Dion Wijaya. Maaf, kesalahan yang kamu lakukan sendiri harus kamu tanggung sendiri. Jangan libatkan orang yang tidak bersalah. Kamu licik, Dion Wijaya ini keadilan langit. Apalagi yang bisa kamu bantah? Aditya Wijaya. Darah dibayar dengan darah, pergi dan matilah kamu. Apa yang terjadi? Ada apa dengan suaraku? Ini fitnah yang lancang. Berkata buruk langit menutup tenggorokan. Tadi masih cerah, kenapa tiba-tiba angin kencang? Apakah Aditya Wijaya benar-benar orang suci abadi? Omong kosong. Praktisi kultivasi di dunia sangat sedikit. Praktisi kultivasi tingkat pemula ini bisa membuat keluarga biasa masuk ke dalam keluarga top. Praktisi kultivasi yang bisa menguasai takdir langit ini, jika mereka benar-benar mudah muncul, sudah lama direbut oleh keluarga top. Benar, mana mungkin semudah itu. Kebetulan Aditya Wijaya adalah praktisi kultivasi. Ini adalah pengawal Dewa Agung, gerbang langit akan segera terbuka. Penerbangan ke-7 Aditya Wijaya mengatasi tribulasi akan segera tiba.
Apa benar Dewa Agung yang menampakkan diri? Hilang. Kupikir apa? Cuma Fata Morgana. Aditya, Kak Aisyah. Kepalaku pusing banget. Dion, ayo kita pergi. Adit. Mengalami 6 kali tribulasi dan menolak menjadi dewa. Hanya untuk mendapatkan orang seperti ini. Sungguh menggelikan. Gelang pengikat roh tinggal satu ruas lagi. Aisyah Lestari, dalam kehidupan ini aku pergi. Selamat tinggal untuk selamanya. Kasihan sekali, luka separah ini, tapi tidak ada satupun keluarga yang datang. Yang di sebelah itu cuma pingsan karena lihat darah, tapi keluarganya malah berkerumun. Dion, tenang saja. Kali ini ayah pasti tidak akan membiarkan bajingan itu. Anakku yang baik, kalau ada apa-apa denganmu, ibu pasti akan membuatnya membayar dengan nyawanya. Pasien di ranjang 38, Bapak Aditya itu. Hasil pemeriksaannya semua normal, sama sekali tidak apa-apa. Kecilkan suaramu. Kepala bagian sudah berpesan. Bilang saja dia mengidap leukemia. Lagi pula uang mereka sudah cukup banyak. Kurasa pingsannya karena lihat darah itu juga pura-pura. Lalu ada bekas luka di dadanya. Kelihatannya cukup menyeramkan, tapi jelas-jelas itu cuma tato tempel. Jangan ikut campur urusan orang. Cepat antar obat. Tinggal 1 hari lagi. Sampai jumpa lagi. Bu, maaf ya, sudah membuat kalian khawatir. Tapi sekarang sepertinya, para keluarga itu, mereka pasti tidak akan tinggal diam. Meskipun aku tidak mati di tangan mereka, aku juga akan mati di penjara. Aku hanya khawatir, bagaimana jika aku benar-benar mati di penjara? Nanti aku tidak bisa melihat kalian lagi. Aku juga tidak bisa melihat Kak Aisyah lagi. Dion, apa yang kamu bicarakan ini? Bagaimana mungkin kamu mati? Sekarang setelah keributan yang dibuat para keluarga itu, Aditya Wijaya dia mungkin sudah menebaknya. Dia pasti tidak akan rela menggantikanku menanggung dosa. Besok kalau polisi datang untuk menjemput orang, aku harus bagaimana? Dion, bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkanmu celaka, Aditya Wijaya itu. Aku punya caraku sendiri. Adik seperguruan, lukamu belum sembuh, kok sudah keluar dari rumah sakit? Kalau aku tidak segera pergi, benar-benar jadi kambing hitamnya Dion Wijaya, kakak seperguruan. Gelang pengikat roh masih ada 1 ruas yang belum pecah. Tunggu sampai semuanya pecah. Kekuatan kultivasiku akan kembali sepenuhnya. Jaga dirimu baik-baik. Aditya Wijaya, istrimu sekarang ada di tanganku. Aku beritahu kamu, dalam waktu setengah jam, temui aku di pabrik renovasi Kota Utara. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Aditya Wijaya, cepat pergi! Kalau kau maju selangkah lagi, Aku akan bunuh dia sekarang juga. apa yang kau mau? Apa yang ku mau? Aku mau kau mendekat dengan nyawamu untuk menukar nyawanya. Jangan! Datanglah ke sini perlahan-lahan, berbalik dan berlutut. Aisyah, kau baik-baik saja. Ayo kita pergi. Sayang. Maaf. Kakakku yang baik, keterampilanmu memang hebat. Sayang sekali, otaknya tidak beres. Kakak Aisyah, taktik penderitaanmu ini ditambah tikaman dari belakang sungguh luar biasa. Kau lihat tidak? Ekspresi paniknya tadi. Sungguh lucu sekali, ya? Jiang, Ru, Yao,
kamu sudah bangun. Minum air sedikit untuk melembabkan tenggorokan, tenang saja. Airnya tidak beracun. Aisyah Lestari, kamu main apa lagi ini? Suami, anggap saja kamu membantuku. Kamu mirip sekali dengannya. Kamu gantikan dia masuk penjara beberapa tahun, tidak akan ada yang tahu. Mimpi. Kamu mau apa? Dion Wijaya tidak punya tahi lalat di sudut mata ini. Kamu gantikan dia masuk penjara. Asal kita bakar tahi lalat ini, maka tidak akan ada yang tahu. Apa yang terjadi? Segel terakhir gelang pengikat roh, juga retak membentuk celah besar, segera akan patah. Kekuatanku segera akan kembali. Tidak apa-apa, baru saja mungkin hanya gempa bumi. Cepat Aisyah Lestari, kita lanjutkan. Kamu tertawa apa? Aku tertawa. Aku pernah berkorban begitu banyak untukmu, kamu malah berbuat sekejam ini padaku. Jika terjadi lagi, aku pasti tidak akan menikah denganmu lagi. Kamu bilang apa yang kamu korbankan? Jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu jadi suaminya selama setahun. Sudah merupakan keberuntungan besar bagimu. Kamu tidak mau jadi suaminya. Masa kamu benar-benar mau jadi dewa? Tertawalah. Kalian segera akan perbuatan kalian membayar harganya. Sudah di ambang kematian, kamu masih keras kepala. Aku beritahu kamu, setelah jam 12 akan ada orang yang datang membawamu ke penjara. Dion Wijaya, jangan buang-buang waktu dengannya. Sebentar lagi jam 12, selesaikan dengan cepat agar tidak ada masalah nanti. Ayah. Dadanya tidak ada bekas luka. Ini bagaimana ya? Tidak masalah. Ini adalah laser fungsional terbaru, dapat mengarbonisasi jaringan kulit secara instan dan meninggalkan bekas luka permanen, dan tidak akan banyak berdarah. Aisyah Lestari, aku pingsan melihat darah. Bisakah kamu membantuku? Cepatlah. Suami. Buff. Aku akan cepat, kamu sakit sebentar saja. Ternyata ujian cinta menyakitkan hati. Tidak lebih dari ini. Kakak gelangmu itu kelihatannya cukup berharga ya, kalau tidak beri saja pada kami. Kami akan menjaganya untukmu. Dion Wijaya, sepanjang hidupmu, kamu telah merebut terlalu banyak dariku. Perasaan keluarga, tapi gelang ini adalah satu-satunya yang tidak bisa kamu rebut. Beri padaku. Kalau berani, lanjutkan menghancurkannya. Baiklah. Tangkap dia. Hanya manusia biasa masih mau membunuh dewa. Saudara, akhirnya kau berhasil naik tingkat. Saudara, aku ini... Kakak senior, aku memberikanmu 100 tahun tambahan umur. Semoga di kemudian hari, kau juga bisa mengatasi tribulasi dan naik tingkat. Kita berpisah di sini. Dion? Kenapa kita semua tidur di lantai? Dion, kau baik-baik saja? Mana Aditya? Aditya sudah pergi. Dia kabur membawa si tua itu. Aku tadi sepertinya melihat Aditya. Dia terbang.
terbang di siang bolong. Itu adalah seorang kultivator. Dalam beberapa tahun terakhir di Huaxia, kultivator sangat jarang. Yang terakhir kali berhasil dalam kultivasi adalah leluhur keluarga Xie 100 tahun yang lalu, yang melindungi keluarga Xie 3 generasi kemakmuran. Keluarga-keluarga besar yang menyusahkan keluarga Xie dalam semalam lenyap tanpa bekas. Aditya, jangan-jangan dia kultivator, kita memperlakukannya seperti itu. Bu, tidak mungkin. Dia begitu tidak berguna. Dia tidak mungkin seorang kultivator. Tapi kita semua pingsan tadi. Iya ya. Sulap, pasti itu sulap. Si tua itu juga sudah tidak ada. Dia menyelamatkannya dan pergi. Kita seharusnya tidak setuju untuk membawa Bima ke sini. Pak, Bu, Aisyah, sebentar lagi polisi akan datang. Aditya sudah pergi. Aku harus bagaimana? Dion, sepertinya hari ini kita tidak bisa membuatnya. Menggantikanmu menanggung kesalahan. Kita pulang dulu untuk menghindar. Dia sangat mencintaiku. Pasti masih ada cara untuk membuatnya kembali. Ya. Polisi, harap kalian bekerja sama dengan saya. Masa penangguhan penahanan Dion Wijaya telah berakhir. Harap bekerja sama untuk kembali ke proses hukum. Apakah Dion Wijaya ada di sini? Enggak ada, dia tidak di sini. Saya tidak melihatnya. Bapak ini berbaliklah. Apakah kamu Dion Wijaya? Segera berbalik. Angkat kepala. Dia adalah suami saya, Aditya Wijaya, bukan Dion Wijaya yang kalian cari. Ya. Dia adalah anak kandung saya, Aditya Wijaya. Mereka hanya mirip wajahnya, dia bukan Dion Wijaya. Polisi saya adalah Aditya Wijaya. Kami sebenarnya hari ini mau mengantar Dion Wijaya untuk menyerahkan diri. Saya dan orang tua semua datang untuk mengantarnya. Tapi anak ini lari kabur di menit terakhir. Dan juga melukai wajah saya. Ya, kalian benar-benar salah mengenali dia. Benar-benar suami saya, Aditya Wijaya. Dion Wijaya yang kalian cari, dia sudah kabur. Tidak percaya, lihatlah, suami saya ada tahi lalat di wajah. Dion Wijaya tidak punya. Kami semua adalah warga negara yang taat hukum, tidak akan melindungi Dion Wijaya. Kalian bisa menghubungi Dion Wijaya segera. Hubungi dia batas waktu besok untuk menyerahkan diri. Kalau tidak, kami akan mengeluarkan surat pencarian. Ya. Dion Wijaya, kamu baik-baik saja? Aisyah Lestari, saya sangat sakit. Cepat antar saya ke rumah sakit ya. Semua salah Aditya Wijaya si sampah ini kabur di menit terakhir membuat Dion Wijaya kami menderita begitu banyak. Dia kali ini benar-benar keterlaluan. Tunggu dia kembali. Saya pasti akan baik-baik membuatnya minta maaf padamu. Aditya Wijaya luka yang sedalam itu. Kamu tidak akan bertahan. Kamu mati. Saya adalah anak kandung orang tua. Menggantikan identitasmu untuk hidup. Tidak boleh, saya sekarang akan membuat Aditya Wijaya kembali, membuatnya mengaku bersalah padamu. Halo, nomor yang Anda hubungi adalah nomor kosong. Aditya Wijaya, selamat datang di dunia keabadian. Sekarang, saya akan menjelaskan padamu pedoman perilaku untuk orang suci abadi. Baru pertama, tidak boleh lagi berhubungan dengan dunia fana. Sekarang, semua cara kontakmu di dunia bawah sudah dihapus semua. Kedua, boleh turun ke dunia fana untuk berlatih, tapi tidak boleh dengan manusia biasa terlibat lagi dalam hubungan emosional. Ketiga, orang suci abadi yang baru naik tingkat bisa membuka wilayah keabadian baru, menguasai hidup dan mati. Ikut aku. Jalan langit. Kamu adalah seorang dewi. Ini adalah wujudku saat masih manusia biasa. Akan lebih mudah membawamu ke wilayah keabadian. Kalian sekarang juga berpakaian seperti ini ya? Menyambut kedatangan baru, khawatir kamu tidak terbiasa. Belakangan ini, orang yang naik tingkat ke sini cukup sedikit. Kamu istirahat dulu dengan baik. Nanti aku akan mengambil buku sebab akibat untuk melihat karma saat kamu masih manusia. Mari ikut aku. Baik. Lepaskan cepat. Bodoh. Orang bodoh sepertimu. Bagaimana bisa karena wanita lalu tidak mau naik tingkat menjadi dewa? Awalnya aku pikir itu adalah sebuah penyelamatan. Tidak disangka. Ternyata adalah sebuah bencana. Kalian sebenarnya adalah jodoh yang kebetulan bertemu. Dion Wijaya memanfaatkan keberuntunganmu untuk lahir ke dunia. Baru terlibat dalam hubungan cinta dan nafsu dengannya memaksamu masuk ke dalam ujian cinta. Aditya Wijaya. Apakah kamu masih percaya pada cinta?
Mungkin tidak lagi. Terima kasih telah memberiku kesempatan seperti ini yang memungkinkanku untuk membersihkan hubungan dengan mereka sepenuhnya. Telepon Aditya Wijaya. Kenapa nomornya tidak aktif? Bagaimana mungkin ayah ibu Aditya Wijaya tidak akan bersembunyi, kan? Aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau masuk penjara. Ini bagaimana ya? Kamu jangan sampai melepaskannya ya, ayah. Tenang saja, dia pasti belum pergi jauh. Sekarang aku akan memutuskan semua jalan keluar untuknya. Rumah sakit dia terluka. Dia pasti akan pergi ke rumah sakit. Asalkan bisa menghalangi semua cara untuk mengobati lukanya, dia hanya bisa kembali dengan patuh untuk menggantikanku masuk penjara. Benar. Halo, saya ingin melapor. Ya, bekerja sama dengan kalian untuk yang bernama Chu itu. Penangkapan terhadap Dion Wijaya. Dia sekarang merampas anak kandungku KTP Aditya Wijaya. Sangat mungkin meniru Aditya Wijaya untuk berobat atau melarikan diri. Kalian harus menangkapnya. Baik, terima kasih. Sudah tidak apa-apa. Pulang dulu Aditya Wijaya. Kecuali kamu adalah dewa. Kalau tidak, kali ini kamu pasti mati. Dion Wijaya, ayo kita pulang. Aditya Wijaya cepat keluar dan minta maaf. Kalau tidak, jangan harap bisa masuk ke rumah keluarga Wijaya. Dia sedang dicari-cari di luar. Tidak ada di rumah. Mau pergi kemana lagi? Ayah, ibu, Aditya Wijaya. Jangan-jangan dia benar-benar menghindari kita. Lalu bagaimana ini? Kalau tidak ada dia, siapa yang akan menggantikan Dion masuk penjara? Bajingan ini. Dia lebih tua dari Dion. Sebagai kakak, menggantikan Dion masuk penjara sudah seharusnya. Tunggu sampai aku menemukannya, pasti akan kuberi pelajaran yang keras. Tidak apa-apa. Dia sudah pindah beberapa hari yang lalu. Ayah sudah melaporkan ke polisi. Dia pasti masih di sekitar sini. Klinik lusuh yang dia buka itu, dia terluka parah seperti ini. Pasti akan berobat. Ayo, kita pergi. Wang Ji. Klinik Aditya Wijaya. Kapan namanya diganti? Aditya Wijaya. Aku tahu sekarang menyuruhmu masuk penjara. Membuatmu tidak senang, tapi kamu tidak bisa menghindar. Penjara ini harus kamu jalani. Aditya Wijaya. Mereka mencari pemilik klinik ini sebelumnya, Dr. Dewa Aditya. Dr. Dewa Aditya juga melanggar hukum? Tidak mungkin. Dr. Dewa Aditya selalu berhati lembut. Mana mungkin melanggar hukum? Saya adalah ayah dari pemilik toko ini. Kalian cepat suruh dia keluar menemui saya. Para bos, klinik ini baru saja saya ambil alih. Saya tidak tahu Dr. Dewa Aditya di mana menyinggung para bos. Tapi sepengetahuan saya, Dr. Dewa Aditya bisa menghidupkan orang mati, sama seperti ahli kultivasi dalam legenda. Tidak peduli urusan duniawi, mana mungkin melakukan kejahatan dan masuk penjara. Aditya Wijaya adalah ahli kultivasi? Omong kosong apa? Ahli kultivasi adalah sosok yang sangat terhormat. Dia cuma anak bajingan. Mana ada sedikit pun wujud ahli kultivasi? Pak. Tuan, Nyonya, Tuan Aditya Wijaya benar-benar tidak ada di sini. Toko kecil ini masih harus buka berbisnis. Mohon berkenan pindah. rumah sakit dijaga polisi. Si sampah itu juga tidak ada di sini. Kalau begitu tidak perlu khawatir. Saat itu lukanya sangat parah. Pasti tidak akan selamat. Aditya Wijaya, selanjutnya, biarkan aku yang menikmati hidupmu. Bajingan ini sungguh keterlaluan. Memang dari dulu sampah. Klinik satu-satunya ini malah diserah terimakan. Nyonya, kita pergi dulu. Jangan-jangan dia sudah lama ingin pergi. Ini adalah hasil jerih payahnya. Dengan keadaan baik-baik saja, tidak mungkin dia pergi. Kakak Aisyah, ayo kita pergi. Kakakku seharusnya tidak akan ada di sini. Tidak boleh. Aditya Wijaya belum pulang ke rumah. Aku harus menemukannya dulu. Lukanya sangat parah. Tidak tahu bagaimana kabar Aditya Wijaya. Kakak Aisyah, kalau bukan karena kamu terus ragu-ragu, mana mungkin dia bisa kabur? Ayo pergi. Ada apa? Kamu capek jalan? Ayo, aku gendong kamu. Lain kali kalau kamu capek jalan, kamu bilang saja sama aku. Suamimu ini punya banyak tenaga.
Kenapa? Kenapa aku mau nelpon dia? Aisyah, kamu kenapa? Apa tadi nada bicaraku terlalu keras? Kamu baik-baik saja? Baik. Aku cuman gak nyangka Aditya Wijaya gak mau mengaku salah. Dia bahkan ngeblokir kontak aku. Dion, tenang saja. Aku pasti bakal cari dia. Lalu aku akan ganti rugi dia dengan baik. Dion, kamu olahraga berat begini, beneran gak apa-apa? Dokter kayaknya pernah bilang kamu... Aku baik-baik saja, Aisyah. Aku tadi terlalu buru-buru. Makanya aku nggak perhatian. Aku juga nggak tahu luka di wajahmu sudah sembuh belum. Sekarang kamu sakit begini, pembekuan darahnya sulit. Tapi aku lihat wajahmu ini, apa udah nggak berdarah lagi? Aisyah, mungkin dokter ngasih obat penghenti darah, makanya nggak berdarah. Aisyah, apa kamu pengen itu berdarah? Masa sih? Aku yang terlalu khawatir. Yang penting kamu baik-baik saja. Dion Wijaya dulu bilang dia udah stadium akhir leukemia, tapi beberapa bulan ini dia masih bisa olahraga berat seperti biasa, masih bisa pembekuan darah normal. Apa benar aku yang terlalu khawatir? Ayo pergi. Aditya, kamu sembunyi di mana sih? Kenapa banyak orang mencari tapi tidak menemukanmu? Ibu Aisyah, apakah di sini ada kabar dari Bapak Dion? Dia tidak pergi berobat ke rumah sakit. Polisi sudah memeriksa satu persatu alamat yang mencurigakan dan mengawasi ketat keluar masuk negara. Tidak ditemukan jejaknya sama sekali. Apa? Tidak mungkin. Mau lari kemana lagi dia? Ibu Aisyah. Saya juga tidak ada kabarnya. Aisyah, kenapa akhir-akhir ini kamu tidak mencariku lagi? Ada masalah? Enggak kok, aku tidak bisa menemukan Aditya. Aku khawatir dengan keadaanmu. Jangan seperti ini. Aku ini istri Aditya. Aisyah, dulu kamu tidak seperti ini. Apa kamu sudah tidak sayang lagi padaku? Kalau Aditya cemburu, aku tidak akan menanggung dosamu. Rugi besar. Aisyah, sekarang bisa ditemukan atau tidaknya Aditya sudah tidak penting lagi. Sekarang dia sudah dipastikan sebagai seorang terpidana. Sekarang akulah Aditya. Bagi kita mulai sekarang, menjalani hidup dengan baik adalah yang terpenting. Tidak boleh. Untuk memastikan rencana ini berjalan sempurna, kita harus menemukannya dulu. Betul, harus menemukannya dulu. Aditya, aku tidak percaya kamu bisa terus-terusan tidak pulang. Nona. Di sini tidak boleh tidur. Nona. Maaf. Aditya, kamu sebenarnya ada di mana? Aisyah, kamu harus banyak makan. Belakangan ini karena urusan Dion, kamu jadi kurusan. Kak Aisyah, apa kamu menyesal? Menyesal karena dia yang menggantikan aku, dan aku yang mengambil identitasnya. Masa sih? Dulu kamu pernah menyelamatkanku. Aku bisa melakukan apapun untukmu. Aku cuma merasa dia masih kabur di luar sana. Aku khawatir nanti dia melawan. Bagaimana kalau dia punya bukti untuk meyakinkan orang lain? Kita tetap harus menangkapnya. Urusan masuk penjara ini kalau sudah dipastikan baru tenang. Betul. Temukan dia baru tenang. Sudahlah.
Dengan kekuatan besar keluarga Wijaya kita, mana mungkin dia bisa lolos dari genggaman kita. Makan ya makan saja, jangan bahas dia lagi. Ayah, Kak Aisyah juga melakukan ini untuk kebaikanku. Aku punya satu cara, bisa menemukan Aditya secepat mungkin. Kita bisa mengerahkan seluruh kekuatan keluarga Wijaya, tawarkan harga tinggi di seluruh jaringan untuk menangkap Aditya. Bukan. Kita harus memanggilnya Dion Wijaya. Bukankah ini keterlaluan? Kalau dia diumumkan ke seluruh jaringan, dia tidak akan bisa beraktivitas di seluruh negeri, bahkan di seluruh dunia. Kalian mau mematikan dia? Dion, kalau begini nanti kamu hanya bisa hidup dengan identitasnya. Kamu sudah benar-benar mantap. Sekarang kakak menghilang. Ini satu-satunya cara agar aku bisa bertahan hidup. Dengan kondisi kesehatanku sekarang, kalau aku masuk penjara, aku benar-benar akan mati. Gak Aisyah, menurutmu rencanaku ini bagaimana? Cukup bagus. Pelayan, sampaikan perintah. Tawarkan hadiah 10 juta di seluruh jaringan untuk mencari Dion Wijaya. Baik. Dion, makan dulu. Aditya, saat kamu tidak bisa bersembunyi lagi, pasti akan kembali kan? Aditya Wijaya, banyak sekali laporan tentangmu di internet. Tidak ada satupun yang tentangmu. Kamu sebenarnya dari mana sih? Kemampuanmu luar biasa sekali. Aku sama sekali tidak bisa menemukanmu. Cepat pulang. Bukankah cuma suruh kamu gantiin Dion Wijaya masuk penjara beberapa tahun? Cuman beberapa tahun aja kok. Apa sih yang nggak mau? Barang-barangmu akan kujaga baik-baik. Asal kamu mau keluar, aku juga akan merawatmu dengan baik. Iya. Bima. Dia mungkin ada di tempat Bima Santoso. Tuan, kakekmu di mana? Pergi sana, kamu nggak diterima di sini. Kamu itu, Bima Santoso. Kok kamu bisa jadi muda banget? Memang iya, terus? Di sini nggak mau menerimamu. Aditya Wijaya ada di sini nggak? Bilang sama dia jangan cengeng lagi. Suruh dia keluar ketemu aku. Boleh nggak? Dia nggak akan ketemu kamu. Aku kan istri Aditya Wijaya. Kita pernah ketemu sebelumnya. Aditya Wijaya pernah kenalin aku ke kamu. Setelah kamu culik, dia suruh dia gantiin selingkuhannya masuk penjara. Lalu ancam dia pakai aku istri macam kamu. Aku nggak mau akui lagi. Bukan begitu. Suruh dia gantiin Dion Wijaya masuk penjara itu terpaksa. Sekarang Dion Wijaya sakit parah, hidupnya juga nggak akan lama lagi. Aku sama Dion Wijaya tumbuh besar bareng. Aku nggak tega lihat dia sendiri mati sendirian di penjara. Lagi pula Aditya Wijaya sendirian ngembara di luar bertahun-tahun. Sekarang dia diakui, keluarga kaya, keluarga Wijaya menikmati kemewahan keluarga Wijaya, suruh dia gantiin adiknya sendiri, bantu sedikit. Selamatin nyawanya, ada apa salahnya? Adik seperguruanku sudah jadi orang suci setengah. Masa ia tergiur sama keluarga Wijayamu yang cuma segini dengan kemewahan sedikit ini? Apa yang kamu omongin? Orang suci setengah abad ke-21, kamu bilang soal kultivasi. Aditya Wijaya, demi tidak menyelamatkan Dion Wijaya, bisa-bisanya dia mengarang kebohongan seperti ini. Terserah kamu mau berpikir apa. Aditya Wijaya tidak mungkin seorang kultivator. Kalau tidak, sebelumnya kami memperlakukannya seperti itu. Bagaimana mungkin dia sama sekali tidak bisa melawan? Bisa kita perlakukan semena-mena? Adik seperguruanku sebenarnya adalah salah satu bakat langka di sekte kami dalam hampir sejuta tahun terakhir. Jarak untuk naik ke alam dewa hanya tinggal selangkah lagi. Kalau bukan karena kamu, selama bertahun-tahun ini, dia juga tidak akan berkali-kali menghentikan jalur naiknya ke alam dewa. Dulu kamu terkena leukemia. Adik seperguruanku menguras seluruh kekuatan gaibnya untuk memperpanjang hidupmu. Kamu pun sembuh dari leukemiamu. Adik seperguruanku juga kehilangan semua kekuatan gaibnya karenanya. Sangat sulit baginya hidup di dunia manusia. Dan kamu, demi anak angkat keluarga Wijaya, memperlakukan adik seperguruanku seperti ini. Jangan ngomong sembarangan di sini. Cepat serahkan Aditya Wijaya padaku.
Aku akan memberinya kompensasi yang layak. Kamu pikir aku berbohong? Lalu bagaimana penjelasanmu? Aku tiba-tiba menjadi sangat muda seperti ini. Tidak. Tidak mungkin. Aditya Wijaya tidak mungkin seorang kultivator. Tunggu sebentar. Kamu agar aku putus asa. Sengaja mengarang banyak alasan konyol untuk mengelabui aku. Tidak mungkin. Di masyarakat ini bagaimana mungkin masih ada dewa? Terakhir kali dia kami tindih. Lalu. Aisyah, cepatlah. Polisi akan segera datang. Cepat. Sayang. Maaf. Aku akan cepat selesai. Kamu sakit sebentar saja sudah selesai. Rupanya ujian cinta menyakitkan sampai ke tulang sumsum. Tidak lebih dari ini. Kenapa aku tidak ingat? Nona Aisyah, lepaskanlah. Adik seperguruanku sudah naik ke alam dewa. Kamu dan dia tidak akan ada hubungan lagi. Ayo lompat semua. Semua pengeluaran hari ini ditanggung olehku. Kalian. Jangan sungkan. Masih saja Dion yang paling royal ya. Nah, kamu? Udah lama nggak ketemu kamu main. Ada kabar baik ya? Aduh, beberapa tahun lalu. Dua orang tua di keluarga Wijaya itu, bukannya mereka sudah menemukan anak kandungnya? Saya mungkin tidak bisa mewarisi harta keluarga Wijaya. Tapi sekarang, coba tebak apa yang terjadi. Yang aslinya. Mati. Kalian bilang, haruskah aku merayakannya? Kalau begitu aku akan bermain sepuasnya. Selamat lebih awal Dion menjadi pewaris keluarga Wijaya. Mulai sekarang. Kalian ikut saya, makan enak, minum enak. Tuan Dion. Apa kamu baik-baik saja, Tuan Dion? Cepat bawa ke rumah sakit. Minum. Masih bisa minum. Nona Jiang, saya ingatkan kamu untuk terakhir kalinya anak angkat keluarga Wijaya itu bukan orang yang baik. Apa? Saya segera sampai. Bukannya Dion mengidap leukemia stadium akhir? Dia seharusnya tidak boleh minum alkohol dan menghindari olahraga berat. Bagaimana dia masih bisa keluar minum dan bersenang-senang? Dion Wijaya, kamu baik-baik saja? Kak Aisyah. Maaf ya, ini salahku. Aku tidak menjaga diriku dengan baik, sampai-sampai membuatmu khawatir. Yang penting kamu baik-baik saja. Syukurlah kalau baik-baik saja. Ini dia si Nona manja yang cinta mati sama Dion Wijaya. Cintanya sampai-sampai mau memasukkan suaminya sendiri ke penjara. Memang jago banget sih Kak Dion mainin perempuan. Eko Nugroho. Hadi Sutanto. Dia itu Aisyah Lestari Simba yang dulu kubilangin ke kalian. Panggil Mbak. Halo Mbak. Mbak dengerin ya Kak Dion, kita sering banget ceritain tentang kamu. Kedepannya kamu harus baik-baik sama Kak Dion kita ya. Pasti dong, dulu kan ada si kakak tiri yang ngehalangin kalian berdua. Sekarang si kakak tiri itu akhirnya mati. Kalian berdua harus bahagia ya. Kamu yang kasih tahu mereka kalau Aditya Wijaya sudah meninggal? Dia cuma hilang, pasti masih hidup. Karena kamu telah naik ke surga menjadi orang suci. Segala karma dan akibat dari kehidupanmu sebagai manusia harus dihitung semuanya. Kekuatan yang hilang saat naik ke surga harus dikembalikan. Ada keberatan? Tidak. Selama 100 tahun hidupmu sebagai manusia, kamu hampir tidak pernah menggunakan ilmu sihir di dunia fana kecuali beberapa tahun lalu. Saat keluarga Wijaya hampir tamat riwayatnya, kamu melawan takdir. Menyembuhkan Aisyah Lestari yang sakit parah. Benar-benar cinta mati kamu pada Aisyah Lestari, sangat menyayangi keluarga yang pilih kasih itu. Itu semua karena aku saat itu buta, sekarang kulihat itu cuma sebuah cobaan. Kamu tahu tidak?
Semua ini karena kamu melawan takdir baru saja. Sebelum naik ke surga, kamu mengalami ujian cinta yang sangat sulit ini. Hampir saja gagal di tengah jalan sebelum benar-benar menjadi dewa. Kalau begitu aku terima takdir. 1 hari di surga sama dengan 1 tahun di bumi. Memang aku terlambat menghitungnya. Membuat mereka lolos lagi setengah bulan. Mereka memperlakukanmu seperti itu. Aku pasti akan membuat mereka membayar 1000 kali lipat. Niat baik Anda saya hargai. Tapi jangan sampai Anda terjerat sebab akibat dengan manusia biasa karena saya. Dan lagi, semua itu sudah berlalu. Saya adalah Tao Langit. Menurutmu, apa saya takut terkena sebab akibat? Saya hanya kesal atas nama Anda. Anda tidak tega melihat saya menjatuhkan hukuman langit. Jangan-jangan Anda masih ada perasaan pada mereka? Bukan. Saya hanya tidak ingin terlibat lagi dengan mereka. Perbuatan Aisyah Lestari dan keluarga Wijaya seperti ini tidak perlu saya tambahi hukuman langit. Tapi menarik kembali kekuatan Anda sebelumnya, yang hilang itu tidak hanya 3 generasi keberuntungan dan penyakit. Akibat pahitnya akan berbalik menggandakan pada dia dan keluarga Wijaya. Ada keluarga pasien Dion Wijaya? Saya temennya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan bisa disampaikan ke saya. Tidak ada masalah besar, selain gegar otak ringan dan sedikit luka luar. Kesehatannya cukup baik, diobservasi di rumah sakit beberapa hari lagi. Kalau tidak ada masalah, bisa pulang. Sehat. Seorang penderita leukemia. Bagaimana bisa dikatakan dokter sehat? Dokter, dia penderita leukemia stadium akhir. Cedera kali ini. Apakah akan memicu kekambuhan? Apakah Anda perlu memberinya kemoterapi? Leukemia? Saya sudah melihat semua indikator kesehatan pasien. Tidak ada masalah sama sekali. Lihat. 3 jenis sel dalam sampel darahnya jumlah dan bentuknya normal. Trombosit juga tidak bermasalah. Jadi maksud Anda selain cedera kali ini, kesehatannya normal semua? Ya, cukup perhatikan istirahat saja. Dion, aku harus pergi. Aku duluan ya. Kak Aisyah, dengar dulu penjelasanku, bukan seperti yang kamu kira. Apa yang aku kira? Aku tidak bermaksud menipumu. Aku cuma terlalu takut masuk penjara. Aku sudah tanya pengacara. Kabur setelah tabrak lari, bisa dihukum 7 tahun. Si tua bangka itu, dia ngotot bilang aku mabuk nyetir. Kalau aku diperiksa, sisa hidupku benar-benar habis di dalam sana. Jadi Aditya Wijaya masuk penjara 7 tahun, bukan hukuman? Si miskin Aditya Wijaya itu, kalau bukan karena kamu melihat wajahku ini dan memasukkannya ke keluarga Wijaya, seumur hidupnya masih diselokan, dia bisa menanggung dosaku. Itu kehormatan baginya. Kalau tidak, dia punya hak apa untuk dekat dengan keluarga Wijaya di kota pusat? Kak Aisyah, apa kamu kasihan sama dia? Jangan lupa, dulu kamu mendekatinya karena dia mirip aku. Makanya kamu suruh dia menanggung dosaku. Nggak perlu buru-buru masukin dia. Tunggu polisi datang dulu. Bukannya dulu sudah disepakati? Kak Aisyah, kita tumbuh besar bersama sejak kecil, seperti saudara. Jangan lupa, aku berjalan sambil bersujud, memohon keselamatan dan kesehatanmu, jimat perlindungan ini. Apa kamu mau karena si miskin ini marah sama aku? Dion, aku tidak marah sama kamu, cuman Sudah, sekarang kekuatanmu sudah kembali semua. Kamu bisa memulai hidup baru dengan baik. Nona Jiang, leukemia kronis Anda kambuh lagi dan disertai gagal ginjal akut. Saat ini tidak ada donor ginjal yang cocok di Bank Ginjal Nasional. Donor hidup dengan kecocokan tinggi adalah cara yang paling realistis. Dion Wijaya. Kamu dengar apa kata dokter tadi? Kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Golongan darah kita sama.
Bisakah kamu melakukan tes kecocokan? Untukku, Aku juga sakit. Di luar banyak orang miskin. Asal bayarnya cukup, mereka pasti mau. Kalau kamu ambil satu ginjalku, aku tidak bisa jadi laki-laki seutuhnya seumur hidup. Tenang saja, orang tuaku sudah pergi mencari donor ginjal. Pasti bisa, hanya masalah waktu. waktu. Berapa lama lagi waktu yang kumiliki? Aduh, Aisyah Lestari, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Kamu adalah putri sulung keluarga Wijaya. Tidak masalah, jangan khawatir. Seseorang benarkah bisa berubah sepenuhnya seperti ini? Dulu, pemuda yang berdoa semalaman untuk menyelamatkanku dan mendapatkan jimat untukku. Sekarang bahkan donor ginjal pun tidak mau cocok denganku. Kamu keluar dulu, aku ingin istirahat. Dia sekarang sebenarnya di mana? Aisyah Lestari, jangan takut. Aku asal-asal cerita. Aisyah Lestari pasti akan baik-baik saja. Kalau dia, pasti akan menyelamatkanku kan? Lagi pula, dia mau memberikan segalanya untukku. Bima Santoso, tolong sampaikan pesanku sekali saja. Aku tidak meminta maafnya. Hanya ingin bertemu dengannya. Jangan bercerai ya. Aku benar-benar hampir mati. Dokter, berapa lama lagi waktu yang kumiliki? Aku merasa lebih segar. Leukemia kronis tidak menyebabkan kematian akut. Tapi jika gagal ginjal tidak segera dicangkok, paling lama sebulan. Kamu sekarang terlihat segar, itu cuma efek semburat terakhir. Nona Jiang, adik seperguruanku, ikatan duniawinya sudah terputus. Tidak mau bertemu kenalan lama. Aku juga tidak bisa menghubunginya. Anda lebih baik pulang saja. Ikatan duniawi sudah terputus. Aku tidak percaya. Asalkan aku menikahi Dion Wijaya diam-diam darinya. Dia pasti akan datang menemuiku. Betul. Dia pasti akan datang menemuiku. Aditya Wijaya. Biasanya kalau aku dan Dion Wijaya sedikit saja dekat, kamu pasti marah. Kali ini aku sudah menikah dengannya. Kenapa kamu masih belum muncul? Aisyah Lestari ini, dia hampir mati. Masih saja setiap hari bersikap seperti nona besar. Aku kasih tahu. Kalau bukan karena aku pikir dia cantik, dan dia selalu nempel padaku, mana mungkin aku suka barang bekas. Memang Kak Dion punya cara. Tapi Kak, soal penyakit istri ini, kamu benar-benar nggak keberatan. Keberatan? Keberatan apa? Aku kasih tahu ya, soal penyakitnya ini, dokter bilang paling cuman bisa hidup setengah tahun lagi. Dan aku kasih tahu, identitas Aditya Wijaya ini sebenarnya adalah suaminya. Kenapa aku mengadakan pernikahan? Ya karena takut dia ngamuk-ngamuk sampai mati. Nanti kita semua malu. Kak Dion, nona besar keluarga Jiang ini, gimana rasanya kalau diajak tidur? Bicara soal ini aku jadi kesal. Sudah lama banget dia cuma mondar-mandir di sini. Nggak mau aku sentuh. Tapi malam ini, seharusnya aku bisa tidur dengannya kan? Terus si miskin Aditya Wijaya itu. Setiap hari pakai wajah yang sama denganku. Setiap hari tidur sama dia. Kak Aisyah, kamu dengar semua yang aku bilang tadi? Aku cuma bercanda sama mereka. Kamu nggak marah beneran kan? Masa sih? Aku percaya sama kamu. Orang tuaku ada di luar negeri, nggak bisa balik, jadi nggak bisa datang ke pernikahan kita. Aku takut kamu marah, makanya aku kasih tahu dulu. Ayah, ibu, anakmu nggak mau kalian lihat kekacauan ini. Aduh,
Masa aku marah sama kamu? Kamu baik banget sama aku. Aku pasti akan menghargaimu. Aditya, baru sekarang aku sadar. Aku sangat mencintaimu. Kamu akan kembalikan? Masa kamu tega lihat aku jadi istri orang brengsek kayak gini? Hari ini adalah hari pernikahanku dengan Dion Wijaya. Dengan hormat, kami mengundang sanak saudara dan teman-teman untuk hadir dalam pesta. Wanita ini masih belum melihat dengan jelas wajah asli Dion Wijaya. Jangan Aditya. Bima Santoso pasti akan membantumu melampiaskan amarah ini. Mari sambut mempelai pria dan wanita masuk. Aisyah, kamu adalah anak yang kami lihat tumbuh besar. Selama setahun ini, untuk menahan Aditya Wijaya mengambil alih kesalahan Dion Wijaya, kamu sudah menderita. Sebenarnya kami pikir kalian akan berjarak karena Aditya Wijaya. Ternyata aku terlalu khawatir. Kedepannya, hiduplah dengan baik. Nona Aisyah Lestari, apakah Anda bersedia menikahi Tuan Aditya Wijaya sebagai suami? Nona Aisyah Lestari, apakah Anda bersedia menikahi Tuan Aditya Wijaya sebagai suami? Aisyah. Saya tidak bersedia. Orang yang ingin saya nikahi bukan Aditya Wijaya yang ada di depan mata ini. Aku sudah lama menunggu suamiku, pria yang akan kunikahi. Dia pasti akan datang. Aisyah Lestari, ini adalah pernikahan kami berdua. Pikirkan baik-baik. Sudah kupikirkan matang-matang. Orang yang kunikahi pasti dia. Siapa orang yang dia maksud itu? Dia dan Aditya Wijaya. Bukankah sudah lama menikah? Sekarang malah ada acara pernikahan lagi. Jangan-jangan dia punya suami lain? Akan kuberitahu kalian, siapa orang yang ingin dinikahinya. Suami yang ingin dinikahinya adalah Dion Wijaya, yaitu orang yang diumumkan ke seluruh jagat maya sebagai buronan. Buronan itu, katanya dia adalah teman masa kecil Nona Aisyah. Wajar saja kalau dia menunggunya. Bukan, dia bukan buronan. Kakak Aisyah, aku tahu. Aku tahu kamu sedang sakit, pikiranmu tidak jernih. Aku Aditya Wijaya, aku selalu menjadi suamimu, Aditya Wijaya. Hari ini adalah hari bahagia kita. Jangan sampai karena buronan itu semuanya jadi hancur. Setuju? Dulu kamu dan aku bekerja sama, mengubah Aditya Wijaya menjadi Dion Wijaya. Sekarang kamu menyesal. Sudah terlambat. Bukan, dia bukan Dion Wijaya. Dia bukan buronan. Kamu jangan macam-macam, jangan lupa. Akulah yang meminta jimat pelindung untukmu. Penyakit leukemiamu baru bisa sembuh secara ajaib. Kalau bukan karena aku, kamu sudah lama tiada. Nona Aisyah Lestari, apakah Anda bersedia menikah dengan Bapak Aditya Wijaya sebagai suami? Dia tidak bersedia. Alasan dia bisa bertahan hidup tidak ada hubungannya dengan jimat itu. Bertahun-tahun lalu, Nona Aisyah sakit parah, adik seperguruanku yang menyelamatkannya. Suaranya terdengar tua, tapi wajahnya seperti anak muda. Jelas-jelas dia seorang praktisi spiritual. Kalau begitu, apa mungkin adik seperguruannya juga seorang praktisi spiritual? Adik seperguruanku telah mencapai pencerahan. Tapi kebaikannya pada Nona Aisyah, kurasa Nona Aisyah perlu mengetahuinya. Nona Aisyah memang mengidap leukemia kronis, tapi kalau tidak segera di kemoterapi, mungkin tidak bisa diselamatkan lagi. Aisyah, aku akan memberikan sisa 1% kekuatan roh suci kepadamu. Setelah ini, kamu tidak akan tersiksa oleh penyakit lagi. Hidup sehat, lancar tanpa kekhawatiran. Ini benar-benar keajaiban medis. Leukemia pasien ini sembuh begitu saja. Bertahun-tahun lalu, Nona Aisyah mengidap leukemia. Adik seperguruanku rela mengorbankan seluruh kekuatannya untuk melindungi hingga leukemia itu sembuh. Jadi maksudmu, leukemiaku yang tiba-tiba sembuh dulu. Bukan karena Dion, tapi Aditya yang menyelamatkanku.
Praktisi spiritual. Praktisi spiritual yang langka sekali dalam 100 tahun. Ternyata benar-benar bisa menghidupkan orang mati, menumbuhkan daging di tulang. Praktisi spiritual ini kok mirip sekali dengan mempelai pria? Hanya saja di wajah mempelai pria ada bekas luka. Bu, apakah Aditya benar-benar seorang praktisi spiritual? Kalau begitu kita hancur dong. Aku tahu. Aku sudah tahu semuanya. Dia yang menyelamatkanku. Dia selalu begitu mencintaiku. Demi aku, dia menghabiskan seluruh kekuatannya. Sedangkan kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu selalu memanfaatkanku. Aduh, ini kenapa sih? Mempelai pria dan wanita malah jadi bermusuhan. Teman-teman sekalian, ada sedikit masalah dengan pernikahan ini. Untuk hari ini, kita akhiri dulu di sini. Pernikahannya akan dilaksanakan lain hari lagi. Pergi, semuanya pergi. Tidak mungkin. Aditya Wijaya tidak mungkin seorang cultivator. Dia seorang cultivator. Dialah yang menyelamatkanku. Tunggu dia kembali. Aku pasti akan minta maaf yang tulus padanya dan membalas budinya. Adit, kebenarannya sudah kusampaikan ke Aisyah Lestari. Selanjutnya, aku akan menjalani hidupku sendiri. Memangnya kenapa kalau dia kultivator? Memangnya kenapa kalau dia penyelamat nyawamu? Berkatmu, sekarang dia buronan yang dikenal semua orang. Sedangkan aku adalah suamimu. Kultivator menguasai hidup dan mati. Kita cuma debu di mata mereka. Kalau Aditya Wijaya benar-benar seorang kultivator dan balik untuk membalas dendam pada kita. Ayah, ibu, coba pikir. Si sampah itu, kalau dia benar seorang cultivator, kita mana mungkin bisa berada di sini dengan selamat. Kalian tenang dulu. Iya, perkataanmu ada benarnya. Kalau itu benar, dia pasti sudah lama membalas dendam pada kita. Kamu sudah lama mencarinya ya? Aku beritahu. Dia sudah mati. Kau melukainya sedemikian parah. Kecuali dia dewa, siapa lagi yang bisa selamat? Dia pasti sangat membencimu. Sampai mati pun dia tetap buronan. Dengan cap penjahat hit and run, namanya tercoreng selamanya. Bangsat, aku akan membunuhmu. Aisyah, jangan emosi. Kamu benar-benar mau memperlakukan Dion seperti ini demi si sampah itu? Kak Aisyah, bukankah kita saling mencintai? Kenapa kau ingin membunuhku, Kak Aisyah? Apa ada yang salah dariku? Aisyah, tenang dulu. Kamu benar-benar mau demi si tak berguna itu begitu memperlakukan Dion? Ibu, ayah, Aditya Wijayalah anak kandung kalian. Selama bertahun-tahun ini, kalian melihatnya seperti ini. Dia si tak berguna itu. Setiap hari hanya memikirkan bersaing dengan Dion untuk perhatian. Mana ada bagiannya yang bisa menyaingi Dion? Aku beritahu kamu, kamu harus bersikap baik. Dengan tuduhan kamu membunuhnya, cukup untuk membuatmu di dalam sana, tinggal seumur hidup. Kamu tidak ingin orang tuamu. Tidak ada yang merawat di sisa hidup mereka, kan? Kamu. Jangan gegabah. Tidak peduli apakah Aditya adalah kultivator atau bukan, identitasnya harus dikembalikan ke Dion. Maaf, aku yang salah. Alangkah baiknya jika kamu patuh dari dulu. Membalas dendam untuk Aditya perlu dilakukan selangkah demi selangkah. Dion, hari itu aku yang salah. Maafkan aku ya. Dion. Kenapa? Kamu tidak mencintai Aditya lagi? Aku sudah paham. Selama ini yang kucintai adalah kamu. Dengar nggak? Kan aku bilang, dia itu anjing yang gua usir aja nggak mau pergi. Masa ia bisa jatuh cinta sama orang lain? Tetap aja Dion yang jago. Sudah, naiklah. Mau maafin kamu apa enggak? Lihat sikapmu dulu. Dion, cewek paling elit di kota pusat ini dibandingin sama tukang pijat di spa, mana yang lebih enak? Tetap Rina yang lebih baik. Aku masih belum terlalu mahir. Nanti pasti akan membaik. Dion, wajahmu nggak bisa sembuh lagi.
Ya elah, gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu ngelepasin Aditya itu, wajahku bisa jadi kayak gini? Sekarang polisi sudah jelas kalau dialah pelakunya. Kamu sudah bebas dari tersangka. Aku kenal seorang ahli pengobatan tradisional. Dia pasti bisa menyembuhkan lukamu ini, biar wajahmu bisa pulih seperti semula. Lalu, biar kebenaran terungkap ke publik. Beneran sayang? Barusan aku cuma bercanda sama kamu. Kita kan teman sejak kecil. Masa iya aku sungguh-sungguh memperlakukanmu seperti itu? Selanjutnya kita akan menerima tunjangan hidup. Ini token identitasmu. Setiap bulan akan otomatis memperbarui persediaan naik ke alam dewa untuk melengkapi alam dewamu sendiri. Kok isinya kosong? Namamu disalahgunakan oleh orang di dunia fana. Jadi token identitas tidak bisa memperbarui persediaan naik ke alam dewa. Kamu harus turun untuk merebut kembali identitasmu. Mereka ternyata tetap menyuruhku menanggung dosa Dion Wijaya itu. Dion Wijaya. Identitasku. Sudah terbiasa pakai identitasku. Tunggu. Aku ikut denganmu. Sekalian mengakhiri masa lalumu. Aisyah Lestari. Wajahku kembali. Bapak Dion Wijaya, Anda terlibat dalam kasus tabrak lari yang menyebabkan kematian. Silakan ikut kami. Tunggu dulu. Lepaskan aku. Kereta kuda besi ini cukup aneh, tapi tidak secepat kita terbang. Masuk kandang kambing mengembik. Jangan sampai menakuti orang biasa. Sebulan yang lalu, Dion Wijaya yang lolos dari hukum telah ditangkap. Kasus tabrak lari dengan harga buronan selangit ini akhirnya berakhir. Diketahui teman masa kecilnya, Aisyah Lestari, dengan adil dan tanpa pamrih melaporkannya sendiri. Aditya Wijaya. Ada apa? Oh, tidak apa-apa. Apakah ini khayalan? Pasti hanya ilusi. Bagaimana mungkin dia duduk di mobil mewah? Aditya Wijaya. Baik di langit maupun di bumi, dimanapun kamu berada, aku pasti akan menemukanmu. Selamat datang, orang suci abadi pulang ke rumah. Sudahlah, Bima Santoso. Kamu selama ini hidupmu cukup baik ya? Selama ini aku terjun ke industri pengobatan tradisional Tiongkok. Dengan sedikit pengalaman dan koneksi masa lalu, beruntung bisa dibilang olehku mencapai beberapa prestasi. Sekarang bisa dibilang sedikit terkenal. Ini adalah... Kamu panggil dia Dewi Utami saja. Dia juga dari atas. Silakan Dewi, rumahku sederhana bisa untuk sementara tinggal. Oh ya, selama ini hal-hal di bawah seberapa banyak kamu tahu? Sedikit mendengar. Dion Wijaya menyalahgunakan identitas Anda, berusaha terus bebas dari hukum. Tapi beberapa hari lalu, sepertinya ada beberapa masalah. Dion Wijaya sudah terbongkar dan ditahan. Justru menghemat banyak usahaku. Anda kembali kali ini adalah untuk mengambil kembali segalanya dari Aditya Wijaya dan menyelesaikan urusan masa lalu. Katanya Dion Wijaya tewas di penjara. Kalau tebakanku tidak salah, sandiwara penggantian orang ini segera akan dimulai. Suruh orang mengawasi. Pertunjukan bagus ini jangan sampai terlewat. Tambahkan 3 kian cacing tanah, 2 cian kalajengking utuh. Coba dulu 3 dosis. Gejala sumbatan pada denyut nadi ini, obat peredaran darah biasa mungkin khasiatnya kurang. Cacing tanah, kalajengking utuh. Daya penetrasinya kuat, tapi sindrom ini dasarnya lemah, gejalanya kuat. Serangan keras dikhawatirkan merusak energi vital. Cacing tanah bisa diganti dengan tikus buta. Kalajengking utuh dikurangi setengah, lalu ditambah 3 cian astragalus mentah untuk menguatkan dasar, melancarkan meridian tanpa menguras energi. Kamu siapa? Sok ikut campur di sini. Guruku sudah 40 tahun berpraktik. Masih perlu kamu yang mengajari? Apa itu kayu cu astragalus? Berlagak seolah-olah ahli. Keluar, keluar. Ini bukan tempatmu minum teh. Cacing tanah, kalajengking utuh, menyerang. Kayu cu astragalus menguatkan dasar. Tunggu, ada yang tidak beres. Luar biasa.
melancarkan sebagai cara menguatkan, menyerang, dan menguatkan sekaligus. Gagasan ini. Kenapa aku jadi berpikiran sempit? Bolehkah saya bertanya, siapa nama Tuan? Aditya Wijaya. Aditya Wijaya. Anda adalah Aditya Wijaya yang menyelamatkan kakek keluarga Zhou dengan satu tusukan jaruman pembawa keselamatan, Dr. Aditya? Guru, Anda salah orang kan? Kamu tahu apa? Yang lebih ahli harus dihormati. Kepandaian pengobatan Dr. Aditya sungguh luar biasa, bahkan bisa dibilang ilmu dewa. Guru, Ini gejala panas dalam mendadak. Istirahat sebentar saja sudah membaik. Jaga baik-baik dia. Disinilah tempatnya. Masuk dan undang orangnya. Baik. Aditya Wijaya, kamu di mana sih? Ini di dalamnya ada daun mugwort kediaman siang kayu manis. Kalau lagi menstruasi sakit, cium ini bakal lebih enakan. Kalian mau apa? Minggir. Bawa dia. Sudah kubilang, guruku kena penyakit mendadak. Sekarang nggak bisa digerakin, nggak bisa ikut kalian. Dokter ajaib pura-pura sakit. Paling enggak cari alasan yang bagus dong. Bisa diundang keluarga Wijaya. Itu kehormatan besar banget buat dia, jangan enggak tahu diri. Keluarga Wijaya. Itu loh keluarga Wijaya yang melindungi penjahat. Sudah berbuat memalukan, masih berani melindungi dan sok jago. Bocah, cari mati ya. Aku ikut kalian. Bocah ini kok kuat banget sih. Kamu ini anak kemarin sore berani-beraninya ikut campur. Kamu tahu pintu keluarga Wijaya menghadap kemana? Hari ini si tua ini kalau tidak pergi, gubuk jelek ini akan kuhancurkan. Dokter Wijaya, ini urusanku. Kamu tidak usah ikut campur. Cepat pergi. Jangan cari masalah. Tidak apa-apa. Kebetulan aku juga mau ke keluarga Wijaya untuk mengambil kembali beberapa barang. Dengar tidak, bocah ini mau ke keluarga Wijaya ambil barang. Diberi kesempatan baik malah cari masalah. Ajari dia pelajaran. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Tidak tahu diri. Sekarang, bolehkah aku pergi? Sekelompok orang yang tidak bisa melihat. Kepandaian pengobatan Dr. Wijaya jauh lebih tinggi dariku. Kalau beliau yang menanganinya, masih ada harapan. Kalau beliau pun tidak bisa mengobati, berarti sudah takdirnya. Tuan, barusan kami tidak bisa melihat. Silakan bergeser. Mobil sudah menunggu di luar. Nona Jiang sedang menunggu di mobil. Nona. Dion Wijaya meninggal di penjara. Saya akan pergi melihat. Kamu langsung bawa Aditya Wijaya pulang dulu untuk memeriksa kesehatan istri. Ya. Aditya Wijaya. Nona Jiang mendadak ada urusan mendesak yang harus ditangani. Dia menyuruh saya mengantarmu pulang dulu. Dia akan segera sampai. Aditya Wijaya, bagaimana ini? Mata ayah sudah tidak bisa melihat. Telinga ibu juga sudah tidak bisa mendengar. Jika mereka jatuh, keluarga Wijaya akan hancur. Tolonglah Tuhan. Dewa-dewa, tolong buka mata. Tolonglah ayah dan ibu. Kalian berdua kurang berbudi. Budi tidak sesuai dengan kedudukan. Hukum alam menghukum, tapi kalian tetap orang tua saya. Tidak bisa membiarkan kalian mati.
Buku pengobatan penjaga rumah ini dapat melindungi kalian dalam 2 hingga 3 tahun. Selamat dan sehat. Keluarga Wijaya makmur. Tapi jika kalian masih keras kepala, balikan hukum alam. Bahkan saya sulit menyelamatkan kalian lagi. Masa berlaku buku pengobatan sudah habis. Saya sudah tidak punya cara untuk melindungi kalian lagi. Nasib kalian serahkan pada hukum alam untuk memutuskan. Mataku kok jadi buram ya? Mana tabibnya? Dia di mana? Bapak, pemuda inilah tabib yang kami undang. Kalian pikir keluarga Wijaya sudah jatuh jadi mudah ditipu ya? Anak muda seperti dia bisa apa sih? Bapak, benar-benar dia ini sangat ahli dalam pengobatan. Kami melihatnya sendiri, bahkan Joko Susilo sangat mengaguminya. Kalau begitu cepatlah coba obati mataku dulu. Ayo. Cepat. Tolong periksa aku. Apakah melihat seperti ada kain tipis dan kadang terasa perih lalu menangis tanpa sebab? Iya, betul. Kata tabib, sama sekali tidak meleset. Luar biasa. Suara ini kok terdengar sangat familiar. Sepertinya pernah dengar di mana. Ini bukan penyakit mata biasa. Ini karena terlalu banyak berbuat jahat. Balikan hukum alam. Energi kotor menyumbat indera. Perkataan tabib ini. Selama bertahun-tahun berbisnis, walau tidak bisa dibilang sangat berbudi, tapi aku selalu berpegang pada prinsip suka menolong dan dermawan. Mana ada dosa seperti itu. Jadi lebih enakan, ternyata. Kau memang punya keahlian. Tutup mata sejenak baru bisa melihat terang. Bagus. Silakan tabib segera obati istriku. Kalau bisa sadarkan, ada hadiahnya. Rezeki tipis, kebajikan dangkal. Bagaimana bisa menahan perlindungan yang berasal dari kultivasiku? Bencana datang karena ulah sendiri. Ada apa ini? Istri, kau sadar? Tabib, benar-benar tabib hebat. Aditya Wijaya, kau manusia atau hantu? Lama tidak berjumpa. Kok bisa kau? Lama tidak berjumpa. Kamu pembawa sial, berani-beraninya kamu muncul lagi. Lihat apa yang sudah kamu lakukan pada kami. Aisyah Lestari bahkan sudah terhipnotis olehmu. Dia memasukkan Dion Wijaya ke penjara. Sama seperti dulu. Membalikan fakta. Aditya Wijaya, kamu cuma berlaga dan sekarang menipuku. Jalan ke surga tidak kau tempuh, jalan ke neraka malah kau cari. Bagus, sekarang juga kamu serahkan diri, bersihkan nama Dion Wijaya. Benar, keluarga Wijaya. Kondisi kalian hari ini memang karena aku, tapi bukan karena aku ingin menyakiti kalian, melainkan karena aku memberikan berkah kepada keluarga Wijaya, membuat kalian lancar dan sukses, kaya raya. Dan sekarang, hanyalah karena berkah itu sudah habis kalian gunakan. Kondisi kalian hari ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Omong kosong, ayo tangkap dia. Bunch of useless people. Ada apa ini? Apa dia benar-benar dewa? Waktunya hampir habis. Efek dari kitab pengobatan segera akan hilang. Aku beri kalian kesempatan terakhir. Bertaubatlah dengan tulus. Kalau tidak, begitu waktunya tiba. Balikan hukum alam. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian lagi. Mau aku bertaubat untukmu? Tidak mungkin. Aku lebih baik mati. Dion Wijaya, demi kamu, menderita begitu banyak. Aku seharusnya tidak melahirkan anak durhaka sepertimu. Bandel. Sepertinya aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Mataku, kenapa mulai sakit lagi? Sayang, apa katamu? Telingaku. Kenapa aku tidak bisa mendengar? Aditya Wijaya. Aditya, apa sebenarnya yang kau lakukan pada kami? Ilmu sihir. Ini pasti ilmu sihir.
Aku tidak melakukan apa-apa pada kalian. Segala yang kalian alami sekarang adalah takdir yang pantas kalian terima. Omong kosong? Keluarga Wijaya kami sudah berdiri ratusan tahun, fondasinya sangat kuat. Mana mungkin bisa runtuh hanya karena ucapanmu? Kau anak durhaka, beresiko membicarakan takdir. Keluarga ratusan tahun? Kelakuan tidak pantas, tidak layak menerima berkah. Anak durhaka, kau pikir trik kecilmu ini bisa membuatku takut? Mimpi, aku pasti akan membuatmu mati dengan mengenaskan. Direktur Utama, buruk. 3 mitra kerja terbesar kami mengirim surat pemutusan kontrak bersamaan. Bank juga menagih pelunasan pinjaman. Mereka bilang nilai aset yang kami jaminkan anjlok drastis. Ada juga beberapa pemasok mengepung kantor pusat minta uang. Kita hancur. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Jatah keberuntungan sudah habis, keluarga akan binasa. Semua akibat perbuatan sendiri. Tidak mungkin, tidak mungkin. Sayang, aku tahu kau tidak akan meninggalkanku. Sayang, kamu tadi pergi kemana sih? Kamu tahu nggak sudah berapa lama aku mencari kamu? Aku kira kamu nggak akan pernah kembali lagi. Aku sangat merindukanmu. Aku sangat takut. Aku takut seumur hidupku nggak akan bisa ketemu kamu lagi. Lepasin. Nggak, aku nggak mau lepasin. Aku susah payah baru bisa nemuin kamu. Dibunuh pun aku nggak akan lepasin. Sayang, kamu kenapa? Ini aku Aisyah Lestari. Aku terus-terusan nyari kamu. Aku nyari kamu sampai hampir gila. Nyari aku buat apa? Bukannya kamu dari dulu pengen hidup berdua sama Dion Wijaya? Bukan sayang, aku ditipu. Kebaikannya ke aku juga cuman pura-pura. Aku udah tahu semuanya. Aku udah masukin dia ke penjara. Nggak ada lagi yang bisa halangi kita. Sayang, kita balikan lagi ya. Kita lupakan masa lalu dan mulai dari awal lagi. Aku nggak akan balikan sama kamu. Kenapa? Apa kamu masih marah sama aku? Aku salah. Aku benar-benar sadar salah. Kamu maafin aku kali ini ya. Aku mohon. Selama ini aku setiap hari introspeksi diri. Nggak perlu lagi. Apa yang nggak perlu? Asal kamu maafin aku kali ini. Kita bisa mulai dari awal lagi. Kita akan punya rumah baru. Aku akan gunakan sisa hidupku untuk menebus kesalahanku padamu. Aku nggak akan pernah lagi. Aisyah Lestari, kita sudah selesai. Aditya Wijaya, aku sudah merendahkan diri seperti ini, kumohon padamu. Apalagi yang kau inginkan dariku? Dulu kau tidak seperti ini. Dulu kau sangat mencintaiku. Tidak bisakah kau memaafkanku untuk kali ini? Kesalahan kecil ini. Mengingat kau adalah seorang wanita tamparan ini, aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi Aisyah Lestari, kau dengarkan baik-baik. Sebelumnya, aku memang sangat mencintaimu. Tapi sejak kau tanpa ragu menggunakan aku untuk orang yang kau cintai, menebus kesalahan antara kita, sudah tidak ada hubungan lagi. Tidak, aku tidak percaya. Aku tidak percaya kau tidak mencintaiku. Kau pasti sedang membohongiku. Dulu, setiap aku bilang tidak enak badan, kau lebih khawatir daripada siapapun. Dan ini, lihat dulu, saat aku tidak enak badan, ini adalah kantong wewangian yang kau buat sendiri untukku. Aku selalu membawanya di sampingku. Apakah semua ini palsu? Aku tidak percaya kau tidak ingin bersamaku. Sayang, kau pasti masih marah mengucapkan kata-kata dalam kemarahan, kan? Kumohon padamu, katakan padaku, kau sedang bercanda denganku. Benar, kan? Bercanda. Baik, kalau begitu, hari ini aku akan jelaskan sekali lagi dengan jelas kepadamu. Aisyah Lestari, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Inilah akhirnya. Dulu, aku rela melepaskan takdir surgawi untukmu dan menjadi manusia biasa. Saat aku ingin hidup bersamamu dengan sederhana, apa yang kau lakukan padaku? Aku habiskan semua jodoh surgawi untuk memperpanjang hidupmu, untuk menyelamatkanmu. Lalu, apa lagi yang kau lakukan padaku? Aku tidak tahu. Kau tidak tahu. Aku mengorbankan segalanya, dan pada akhirnya, yang kudapatkan adalah rencanamu sendiri untuk menjadikanku kambing hitam bagi orang yang kau cintai, bahkan sampai harus mati. Aisyah Lestari, hati yang kejam dan licik. Juga cuma segini, kan? Lalu kenapa kau tidak memberitahuku? Kalau saja kau memberitahuku lebih awal, aku tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Sampai sekarang pun kau masih tidak tahu, di mana letak kesalahanmu. Aku benar-benar buang-buang tenaga. Jangan. Kenapa? Apalagi yang ada padaku yang masih bernilai untuk dimanfaatkan oleh Nona Besar Aisyah. Aditya Wijaya,
Aku tahu aku salah. Aku benar-benar menyesal sampai-sampai ususku menghitam. Aku mohon padamu, pulang bersamaku ya. Ayo kita pulang. Sudah kukatakan, aku rela menebus kesalahanku padamu. Pembohong yang pura-pura setia. Lucu. Kenapa kau datang? Melihatmu lama tidak pulang, aku datang menjemputmu. Siapa kau? Aditya Wijaya, kamu jelaskan dulu dia siapa sih? Tidak ada hubungan denganmu. Kamu adalah Aisyah Lestari. Waktu Aditya Wijaya sangat berharga. Tak ada waktu untuk berurusan denganmu. Aku menyarankan kamu berhenti di sini. Kamu siapa? Apa hakmu untuk ikut campur urusan aku dan Aditya Wijaya? Bagaimana menurutmu? Aditya Wijaya, kamu menghilang begitu lama hanya untuk bersama wanita ini bersama kabur. Aditya Wijaya, lihat baik-baik, aku adalah istri kamu. Aisyah Lestari, kita sudah bercerai. Tidak, Aditya Wijaya. Kamu menghilang begitu lama. Kamu tahu bagaimana aku bertahan. Aku sudah sakit seperti ini. Tapi kamu bersama wanita yang tidak jelas ini bersenang-senang di sini. Pertama bicara yang sopan, kedua. Aku dan Aditya Wijaya akan membentuk hubungan orang suci abadi. Hubungan pasangan orang suci abadi yang sah. Ketiga, penyakit kamu adalah karma yang berbalik pada diri sendiri. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Kalau sakit, cari dokter. Jangan melakukan pemerasan moral di sini. Apa? Kamu akan menikahi dia? Dia siapa? Apa haknya untuk pantas dengan kamu? Dia tidak pantas, kamu pantas. Dengar baik-baik, dia adalah orang suci abadi yang menguasai takdir dan mengendalikan sebab akibat. Apa hakmu untuk dibandingkan dengan dia? Tidak benar, penipu. Kamu semua penipu. Mana ada orang suci abadi? Dia hanya seorang wanita yang tidak tahu malu. Wanita murahan yang menggoda suami orang. Aditya Wijaya adalah milikku. Aditya Wijaya milikku. Aditya Wijaya akan luluh. Aku tidak akan. Utangmu karena menyakitinya belum dilunasi. Kamu malah berani bertindak duluan. Selalu bilang cinta Aditya Wijaya. Saat kamu bersamanya, kamu menganggapnya sebagai pengganti siapa? Terus-menerus memanfaatkannya, mendorongnya keluar untuk menanggung dosa dan menahan serangan demi orang yang kau cintai. Cintamu murahan dan menjijikan. Sama sekali tak pantas untuknya. Bukan begitu, aku tidak sengaja. Tidak sengaja? Apa kamu lupa? Tahi lalat di sudut mata Aditya Wijaya dan luka di dadanya. Semua itu perbuatanmu sendiri. Bukan. Aditya Wijaya, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia sedang memecah belah kita. Aku bisa jelaskan. Aku akui. Sebelumnya, aku memang memanfaatkanmu. Tapi itu Dion Wijaya. Dialah yang menutupiku. Dia yang menyesatkanku. Tapi kemudian aku baru sadar. Aku benar-benar jatuh cinta padamu. Aditya Wijaya, aku mencintaimu. Rupanya rasa dilindungi dari belakang seperti ini. Sudahlah, kamu yang menguasai takdir, tidak boleh mencampuri nasib manusia biasa. Kalau kamu menggunakan kekuatan roh suci dan memicu balikan hukum alam tidak sepadan. Ayo kita pergi. Jangan, Aditya Wijaya, jangan pergi. Aku salah, aku benar-benar tahu salahku. Kembalilah cepat, Aditya Wijaya. Aditya Wijaya. Aditya Wijaya, keluarlah. Aku tahu kamu ada di dalam. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon keluarlah. Kita bicara sekali saja. Sekali saja. Aku mohon. Karma berbalik. Penyakit merajalela. Semua itu akibat perbuatannya sendiri. Manusia biasa selalu baru tahu menghargai setelah kehilangan. Saat sudah tak tertolong lagi, baru teringat untuk merengek. Aditya Wijaya, jangan-jangan kamu jadi iba. Aisyah Lestari ini, sepertinya umurnya sudah tak lama lagi. Keadaannya sangat buruk. Dia berlutut di luar seperti ini. Kalau terjadi sesuatu, jatuh di depan pintu kita. Nanti akan sangat merepotkan. Aditya Wijaya, keluarlah. Aditya Wijaya. Aditya Wijaya, sudah kuduga, di hatimu masih ada aku. Akhirnya kamu tetap keluar. Aditya Wijaya, aku tahu kamu takkan meninggalkanku, tidak mungkin. Tentu saja istri tercintaku. Mana mungkin aku rela meninggalkanmu.
Itu tentang kemarin, terima kasih ya. Baik saat membelaku dulu maupun membelaku di depan Aisyah Lestari. Tak usah berterima kasih, aku tak cuma membelamu, ucapan-ucapanku, tindakanku semua itu karena aku menyukaimu, Aditya Wijaya. Kita belum lama kenal dan belum saling mengenal dalam-dalam. Tidak, kita sudah lama kenal, sekitar 100 tahun lalu. Jiwaku terluka karena suatu hal terjatuh ke dunia fana, berubah menjadi burung pipit putih biasa. Saat itu, kekuatanku hilang ditangkap seorang pemburu dimasukkan ke sangkar. Hampir jadi sup. Kamu yang lewat di hutan, melihat mataku yang ketakutan menjadi iba. Lalu memberikan setengah roti kering terakhir yang kumiliki untuk menukarku dengan si pemburu dan melepaskanku ke hutan. Kamu bahkan mengelus buluku dan berkata, "Pergilah hati-hati, jangan sampai tertangkap lagi." Ternyata ada cerita seperti itu. Karena kebaikan hatimu yang sedikit itu menyelamatkanku dari situasi sulit. Sejak saat itu, aku mengingat aromamu dan jejak jiwamu. Kemudian kekuatanku pulih perlahan kembali ke takdir surgawi, mulai mengurus sebagian siklus takdir dan diam-diam memperhatikanmu sejak saat itu. Aditya Wijaya, kini kamu juga sudah menjadi dewa. Masa lalu sudah berakhir. Aku tak mau lagi hanya memandangmu dari jauh. Aku ingin menemani di sisimu. Bolehkah? Maaf, akan cepat selesai, nanti sakitnya hilang. Terima kasih sudah menyukaiku, tapi sekarang aku hanya ingin menyelesaikan urusan di dunia ini. Hal lainnya, nanti saja dibicarakan. Tidak apa-apa. Sudah kuduga kau akan bilang begitu. Waktu kita masih panjang. Aku akan buktikan dengan tindakan. Oh iya, aku tahu kau tidak suka makanan manis, jadi aku buatkan mie. Coba, lihat cocok tidak dengan seleramu. Bagaimana kau tahu aku tidak suka makanan manis? Bukan cuma tidak suka makanan manis, aku juga tahu saat kau sedang tenang, kau suka mendengar suara gukin dan seruling, tapi tidak tertarik pada acara TV. Setelah makan, pasti jalan-jalan sebentar. Tidak peduli panas atau dingin, setiap hari jam 3 pagi, pasti sudah bangun. Di halaman, latihan pernapasan dan olahraga, 2 jam lamanya, tidak bisa diganggu. Dulu saat bertugas di langit, saat senggang, selalu tidak tahan untuk melihat apa yang kau lakukan. Terus melihat, lama-lama jadi hafal semuanya. Rupanya, merasa diperhatikan seperti ini. Rasanya seperti ini. Cepat coba, nanti jadi dingin. Baik. Enak. Kalau kau suka, nanti aku buatkan setiap hari. Oh iya, Aditya. Kamu berencana bagaimana? Menyelesaikan urusan dengan Dion? Adik seperguruan, Nona Dewi, baru dapat kabar. Dion sudah diam-diam menyusup kembali ke keluarga Wijaya. Menyusup kembali ke keluarga Wijaya. Sekarang keluarga Wijaya sudah tidak seperti dulu lagi. Dia kembali ke sana buat apa? Seperti Lipan, meski mati masih bergerak. Kurasa dia mungkin masih ingin memanfaatkan kartu Aisyah Lestari. Aisyah Lestari adalah putri sulung keluarga Jiang. Dia masih menguasai banyak sumber daya bisnis. Kalau dia bisa mengendalikan dan mengurung Aisyah Lestari, bisa jadi dia akan bangkit kembali. Aku tebak. Seluruh anggota keluarga Wijaya berharap padanya. Mungkin mereka akan ikut melakukan hal bodoh. Aku terlalu mengenal Dion. Dia serakah akan keuntungan. Keluarga dan teman baginya hanya pion yang dibuang setelah dipakai. Kalau keluarga Wijaya begitu mempercayai anak angkat ini, maka kita ikut saja membantu sedikit. Bantu dia menyelesaikan drama saling bunuh. Bagaimana? Aku tahu harus berbuat apa. Aku akan segera mengurusnya. Aneh, Aditya biasa menggunakan tangan kanan, tapi dulu, karena aku suka duduk di sebelah kirinya, jadi dia terbiasa menyendoki nasi untukku dengan tangan kiri. Dia kok pakai tangan kanan? Ada apa, Yao? Tidak terbiasa makan? Oh iya, gelang kaca yang dulu kuberikan padamu, gelang kaca itu bukannya kamu bilang akan memakainya setiap hari. Kenapa hari ini tidak dipakai? Ah, itu tadi. Aku takut kalau terbentur-bentur bisa pecah. Jadi aku pikir simpan dulu baik-baik. Aku tidak pernah memberikan gelang kaca apapun pada Aditya. Kamu bukan Aditya. Kamu Dion. Dion Wijaya. Bukannya kamu sudah mati? Set. Kamu diam saja. Itu lebih baik untuk kita berdua. Aku harus berterima kasih padamu. Semua karena kamu menyembuhkan wajahku ini. Aku bisa kabur dari tempat sialan itu. Semua karena kamu. Menghancurkan aku, menghancurkan seluruh keluarga Su. Aku mau kamu kembalikan semuanya.
Ayah, Ibu tolong aku. Aisyah, kamu demi Dion Wijaya, demi keluarga kita bangkit kembali. Relakan saja menerima perlakuan seperti ini. Kalian mau apa? Kami mau apa? Mulai sekarang kamu jangan pergi kemana-mana. Tunggu aku. Tunggu aku atas namamu mengambil perusahaanmu, mengambil semua harta keluarga Jiang, memindahkannya ke atas namaku. Kalau begitu, kita bisa lagi hidup seperti dulu lagi. Lagi pula para bodyguard keluargamu, semua mengira aku adalah suami yang paling kamu cintai. Kamu mau mengurungku? Ini hutangmu padaku. Kamu harus bersyukur. Kamu masih punya nilai guna bagiku. Kalau tidak, aku sudah lama... Xiao Hao bagaimana? Segera. Aset Aisyah Lestari sudah perlahan-lahan dialihkan ke rekeningku. Tapi jangan terlalu terburu-buru. Aku takut keluarga Jiang mencurigai sesuatu. Xiao Hao, buku keuangan keluarga kita sudah defisit beberapa hari ini. Bisakah kita ambil sedikit aset untuk menutupinya? Kalau tidak, beberapa hari lagi penagih utang akan datang ke rumah. Pintunya bisa mereka bongkar. Ayah, Ibu, kalian minum teh dulu. Dengarkan aku jelaskan caranya pelan-pelan. Cepat katakan. Ayah Ibu Lubang, utang keluarga kita terlalu besar. Tapi uang yang kita kuras dari Aisyah Lestari itu walaupun banyak, kalau cuman untuk mengisi lubang tanpa dasar ini, bukankah itu usaha kita sia-sia? Tapi utang sebanyak ini, mana bisa seenaknya tidak dibayar? Ayah, Ibu, asalkan yang berutang mati, utangnya kan lunas. Ini. Kamu, apa maksudmu? Ayah, Ibu, sekarang di keluarga Jiang kita hanya tinggal kalian berdua. Asalkan kalian berdua tidak ada lagi, utang ini juga akan hilang. Kamu. Baik sakit. Kamu. Teh ini. Ayah, Ibu, jangan salahkan aku ya. Aku sudah susah payah kabur dari tempat itu. Aku ingin hidup bebas dan nyaman, bukan untuk bekerja membayar utang kalian. Asalkan kalian mati, utang ini akan lunas. Lalu aku ambil uang Aisyah Lestari, aku ke luar negeri, aku ganti identitas. Ini akhir yang terbaik. Kamu ini bangsat, dasar anak durhaka. Xiao Hao. Ayah dan ibu begitu baik padamu. Bagaimana bisa kau seperti ini? Bagaimana bisa kau seperti ini? Baik padaku, kalian menampungku hanya karena aku mirip dengan Aditya Wijaya itu. Kalau bukan karena aku pintar, berusaha keras memecah belah hubungan kalian dengan Aditya Wijaya, membuat kalian mengira dialah yang menyakitiku. Sekarang aku sudah diusir. Apa? Apa dia mendorongku? Apa dia mencuri barangku? Apa dia memukulku? Ternyata apapun yang kukatakan, kalian langsung percaya. Terima kasih. Terima kasih atas kebodohan kalian. Sudah mengusir si bodoh itu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa hidup sampai sekarang. Apa katamu? Ternyata Aditya Wijaya selama ini tidak pernah menyakiti kamu? Cuman kamus yang selalu berbohong, pura-pura. Semua ini gara-gara kamu. Kamu terus-terusan berbohong, pura-pura saja. Iya, gimana? Pasti sangat senang ya. Kalau dipikir-pikir, aku ini sangat baik hati. Kalau tidak, kalian akan mati sebagai orang bodoh, tanpa tahu apa-apa. Ayah, Ibu, kalian kenapa? Apa yang kau lakukan pada mereka? Kok kamu bisa keluar? Aku tahu. Ini, talinya kurang kencang. Dion Wijaya, kamu masih punya hati nurani nggak? Mereka memperlakukan kamu lebih baik daripada anak kandung mereka sendiri. Kau malah mau celakakan mereka. Kalau mereka tidak mati, siapa yang akan bayar utang? Lagi pula asetmu sekarang sudah hampir semuanya aku alihkan.
Jadi kematian mereka, kau yang bertanggung jawab. Siapa? Siapa? Kamu benar-benar tak bisa lepas ya? Kamu manusia atau hantu? Seharusnya aku yang tanya itu. Kamu sudah melakukan banyak kesalahan. Mana ada yang dilakukan manusia? Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa masuk? Di luar ada banyak bodyguard. Para sampah itu bisa menghalanginya? Nyawanya sudah diselamatkan. Tapi umurnya berkurang terlalu banyak. Mungkin tidak akan bertahan lama. Apa yang mau kamu lakukan? Langit punya siklusnya sendiri. Karma pasti datang. Kamu sudah melakukan banyak kesalahan. Tidakkah kamu tahu langit selalu melihat? Ini adalah aura jahat. Kamu sebenarnya adalah roh jahat di dunia ini. Memanfaatkan keberuntunganku. Datang ke dunia manusia, berbuat jahat, sampai sekarang. Sudah waktunya kamu dapat balasan. Tidak. Tia. Yang harus mati adalah kamu. Aku akan membunuhmu. Seperti belalang melawan roda kereta. Ini. Debu kembali ke debu. Tanah kembali ke tanah. Sebab akibat telah hilang. Masa lalu telah sirna. Aditya. Aditya Wijaya. Kami telah bersalah padamu. Pulanglah ke rumah. Kami, bagaimanapun juga kita keluarga. Menjadi keluarganya? Kalian pantas? Ayah, ibu, biarkan Aditya Wijaya pergi. Semua hukuman ini memang pantas kami terima. Kami sendiri yang buta dan bodoh. Perbuatan jahat sendiri tak akan bisa bertahan. Masih berani apalagi memohon maaf darinya. Aditya Wijaya, di kehidupan berikutnya jika kita bisa bertemu lagi, aku pasti tidak akan menghilangkanmu lagi. Kehidupan berikutnya. Kita takkan bertemu lagi. Niat jahat telah lenyap, ikatan duniawi telah terputus. Sekarang bagaimana perasaanmu? Perasaan yang belum pernah kurasakan, kejernihan dan kebebasan. Jalan dewa amat panjang. Baru sekarang langkah sesungguhnya dimulai. Bagus kalau begitu. Di masa depan nanti, adakah yang bersedia menemaniku bermain catur dan minum teh? Menikmati bersama awan yang bergulung dan terbang. Aku sangat menginginkannya.